1141. Ada masalah besar. Tangisan panik bergema di aula dari luar, membuat semua orang mengerutkan kening. Hanya Yuan Yong yang masih mencibir. Orang yang melolong terhuyung-huyung ke dalam dan Yuan Chong berteriak padanya. Ada apa ini? Bicaralah dengan jelas tentang apa yang terjadi. Ya Yang Mulia. Pria itu menyeka alisnya yang tebal dan membungkuk, masih terguncang. Yang Mulia, utusan kerajaan Bintang Pedang, Pangeran Panen Bali Yunming Ata. Apa? Hati semua orang tenggelam saat Yuan Chong melolong. Pria itu menangis sambil membungkuk. Dibunuh. Apa? Yuan Yong memukul meja sambil mengamuk. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan Pangeran Panen? Pria itu gemetar. Utusan itu, Pangeran Panen, terbunuh. Absurd. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Yong mengoceh dan melihat sekeliling. Apakah ada di antara kalian yang tahu siapa Pangeran Harvest itu? Dia adalah cucu ke-15 dari Yang Mulia Kaisar, yang dianugerahi gelar pangeran pada usia 18 tahun, karena cinta yang mendalam. Dia dikirim ke negeri barat untuk mempercayakan keselamatannya dan pembelajaran dunia kepada Anda. Tapi kau punya pembunuh di setiap sudut yang kulihat. Sword Star Empire tidak akan menerima ini. Segala sesuatu yang datang ada padamu. Hati semua orang berdebar-debar. Utusan wilayah pusat, seorang pangeran, terbunuh di sini. Mereka harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas dari konsekuensi yang mengerikan tersebut. Yuan Chong merenung. Saudaraku, masih terlalu dini untuk berasumsi. Anda mengatakan bahwa pangeran tidak sehat dan tidak dapat menghadiri pesta. Maka dia harus berada di kamarnya. Bagaimana dia bisa dibunuh? Ya, penjaga di sana teliti. Tidak hanya anak buah deputi, tetapi juga Luo Alliance. Bagaimana bisa terjadi serangan? Luo Yunhai berbicara dengan penuh keyakinan. Yuan Yong mengejek. Bagaimana saya bisa tahu di mana Prince of Harvest diserang? Yuan Yong memandang pria itu dengan jijik. Tuan, Pangeran Harvest dibunuh di Fragrant Manor. Fragrant Manor, rumah bordil. Yuan Chong membiarkannya lolos dan menimbulkan kemarahan permaisurinya, Long Kui, yang berbisik. Ada apa dengan reaksi cepat yang menyebutnya sebagai rumah bordil? Kamu tahu itu? Tidak sama sekali. Aku baru mendengarnya ya, dari Xiao Lizi, hahaha. Dia, bukankah seorang Kasim akan merasa hancur pergi ke sana? Long Kui tersenyum kejam. Yuan Chong menelan ludah dan beralih topik. Permaisuri, ini bukan waktunya untuk hal-hal sepele. Utusan itu sudah mati, dengan implikasi yang berat. Kita harus memastikan kebenarannya. Saudaraku, mengapa Pangeran Panen, yang aman di tempat tinggalnya, muncul di rumah bordil? Apakah ada sesuatu yang harus kita ketahui? Yuan Chong berbicara dengan sungguh-sungguh. Ini bukan lagi masalah perlindungan. Kami tidak bisa melindunginya jika utusan Anda pergi kemanapun tanpa memberitahu kami. Kita perlu mewaspadai setiap gerakannya, baik itu di rumah bordil, atau di kamar mandi. Luo Yunhai mengacungkan jempol kepada Kaisar. Kaisar bukan hanya untuk pamer, begitu cepat menghindari kesalahan. Sang permaisuri tidak mengeluh lebih jauh, mengetahui bahwa ini adalah masalah keamanan nasional. Yuan Yong mengusap janggutnya, matanya berkedip. Penjaga, eksekusi semua yang bertugas. Apa gunanya mereka jika mereka bahkan tidak menyadari sang pangeran menyelinap keluar? Ya, seorang pria di sebelahnya membungkuk dan lari. Yuan Yong melirik ke arah Yuan Chong. Puas dengan keputusan saya yang tidak memihak, saudara. Siapa yang salah akan disalahkan. Saya tahu bagaimana bersikap adil. Saya tidak punya komentar. Yuan Chong menolak menjawab. Yuan Yong memandang orang yang diutusnya. Meskipun para penjaga dihukum karena mengabaikan tugas mereka, mereka tidak bisa disalahkan atas pembunuhan tersebut. Sekarang, siapakah yang membunuh sang pangeran? Apakah Anda sudah menangkap penjahat keterlaluan itu? Ya, tapi, pria itu ragu-ragu, melirik Luo Yunhai. Hati Luo Yunhai tenggelam dalam kegelisahan. Yuan Yong menuntut, berhentilah mengoceh dan bawa mereka ke sini. Mari kita lihat siapa yang berani melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Ya, pria itu mengangguk dan menghela nafas saat dia menyampaikan pesanan. 5 orang masuk, dikawal banyak penjaga. Luo Yunhai berteriak, Sifan. Ayah, Luo Sifan menangis, tampak menjadi korban bersama Long Jianshan dan Xie Nianya. Pemimpin aliansi. Apa maksudnya ini? Apa yang mereka lakukan kali ini? Kamu seharusnya membawa penjahatnya, bukan seorang gadis. Yuan Yong mengatakan hal yang sudah jelas. Para pengawal Pangeran Harvest membungkuk dan menunjuk ke arah mereka. Wakil Tuan, ketiganya membunuh sang pangeran. Mayatnya ada di luar, berserakan. Apa? Luo Yunhai tersentak. Tidak mungkin. Ketiganya menundukkan kepala, mengakui dengan diam. Luo Yunhai memegangi kepalanya, dan Yuan Chong semakin gelisah. Ada apa dengan gadis ini yang terlibat dalam masalah besar ini? Pasti ada tipu muslihat di sini. Yuan Yong mencibir, tangannya dipenuhi Yuan Qi.
Karena kita sudah mengetahui pelakunya dan itu karena kelalaian kita, aku akan menyingkirkan para penjahat itu dan tidak menyusahkanmu, hahaha. Tangan Yuan Yong menyentuh kepala Luo Xifan. Luo Xifan berteriak ketakutan, serangan itu berhenti beberapa inci dari rambutnya. Dia membuka kelopak matanya ketakutan melihat ayahnya mencengkeram serangan mematikan itu dengan amarah. Pemimpin aliansi puncak jiwa harmoni, seorang pria di antara manusia yang pantas mendapatkan namanya, Wajah Yuan Yong bergetar, rasa sakit menusuk tangannya saat dia melepaskan serangannya, namun menantang Luo Yunhai. Pemimpin aliansi, apa ini? Anda harus tahu bahwa masalah ini melibatkan utusan dan tidak boleh bias. Saya membunuh penjaga yang bersalah dan membunuh pelakunya harus menjadi resolusi terbaik untuk Anda. Luo Yunhai menarik napas dalam-dalam, tidak melepaskan cengkeramannya, menunjukkan kekhawatiran mendalam yang mengganggu hatinya. Yuan Yong tertawa. Pemimpin aliansi, apakah Anda menghalangi saya dalam memberikan penilaian terhadap pelakunya? Kerajaan Bintang Pedang tidak akan mendukungnya. Wilayah Tengah dan Wilayah Barat akan berperang karenamu. Apakah kamu siap memikul beban seperti itu? Saudara Yunhai, Yuan Chong berteriak, memikirkan sesuatu. Apa yang dilakukan keponakan perempuan di rumah bordil? Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Yunhai sadar, mencari bantuan, dan bertanya. Ya, apa yang kamu lakukan di sana? Ayah, aku tidak tahu caranya, tapi saat kami berjalan keliling kota, seseorang membuatku pingsan. Hal berikutnya yang saya tahu, seorang pria telanjang melompati saya dan saya memukulnya kembali. Saya menangkisnya puluhan kali tetapi tidak membunuhnya. Luo Xifan mengaku tidak bersalah. Long Jianshan dan Xie Nianyang menganggukkan kepala. Ya, pemimpin aliansi, kami mengejar sosok hitam itu, tidak dapat menangkapnya saat dia mempermainkan kami. Kemudian kami mencapai sebuah gedung di mana kami mendengar teriakan saudari Xifan dan berlari ke sana. Tapi dua penjaga di pintu tidak mengizinkan kami masuk dan kami harus berjuang untuk masuk. Apa yang kami lihat di dalam adalah sesuatu yang aneh yang melompati Xifan. Aku bertindak tanpa kusadari, tanganku menelusuri dadanya. Saya mengiring kepalanya terbang dengan tendangan. Xie Nianyang mengakui, kami tidak tahu dia adalah pangeran. Semua orang tahu saat itu juga. Itu tipu muslihat, jelas sekali. Luo Yunhai memelototi Yuan Yong sambil mengertakkan gigi. Tuan Yuan, datanglah padaku, jangan menyeret anak-anak ke dalam hal ini. Kamu tidak suka bagaimana Dan Xingchen tidak bisa mengambil kepalaku, kan? Pemimpin aliansi, apa yang kamu katakan? Semua orang tahu ini antara kamu dan Dan Xingchen. Saya mewakili sebuah kerajaan sebagai utusan damai. Mengapa saya ingin Marsekal Agung dari wilayah Barat mati? Kata-kata Yuan Yong mengandung kekejaman. Kamu harus berhenti bersikap bias. Bocah, kamu bilang seseorang melakukan ini padamu. Nah, di mana dia? Ketiganya menundukkan kepala karena kekalahan. 1142. Yuan Yong tertawa, matanya tajam. Dengan tidak adanya orang di sekitar, kamu tidak punya bukti. Sejauh yang saya tahu, Anda bisa saja mengada-ada untuk menyelamatkan kulit Anda. Meskipun kejahatan berat Anda dalam membunuh sang pangeran tidak diragukan lagi sudah jelas. Kami semua mendengar Anda mengakuinya. Kamu bersalah dan pantas mati. Yuan Yong mencibir sambil menoleh ke Luo Yunhai. Pemimpin aliansi, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Luo Yunhai memasang ekspresi gelap di wajahnya. Aku hanya ingin tahu apa yang dilakukan Pangeran Harvest di rumah bordil. Ya, bagaimana caranya? Dengan penjagaan yang begitu ketat. Yuan Yong sudah menyiapkan jawaban, lalu menoleh ke kedua penjaga itu. Mendengar itu, mereka menangkupkan tangannya. Wakil Tuan, watak pangeran diketahui seluruh rakyat kita. Datang ke sini sebagai utusan dan tidak dapat membawa teman, sang pangeran merasa sedih karena perjalanan yang panjang ini. Sekarang kami sampai di kota besar, dia menyamar dengan pakaian biasa dan menyelinap keluar. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui identitas asli sang raja, dan hanya kami yang mengikutinya. Dia cukup bebas, tapi kemudian. Begitu, kamu tidak membiarkan pangeran keluar hari ini, hanya agar dia bisa tidur dengan seseorang malam ini. Luo Yunhai marah pada Yuan Yong. Dia kemudian tahu bahwa dengan sambutan besar yang mereka adakan, sang pangeran hanya perlu menunjukkan wajahnya dan semua orang akan mengenalnya apa adanya. Pengintai mereka akan membuntutinya dari bayang-bayang dan memastikan dia tetap aman. Yuan Yong menyeringai dengan kejam, sambil mengejek. Pemimpin aliansi, kamu tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti. Saya tidak akan mendengarnya. Semua orang di sini tahu bahwa pangeran kita sudah lama memendam kebutuhannya dan hanya ingin melepaskannya. Tapi di rumah bordil, anak-anak nakal ini membunuhnya tanpa alasan. Sudah menjadi tugasku untuk memberikan hukuman kepada para penjaga yang lalai. Sang pangeran tidak bisa menahan diri dan membuat dirinya terbunuh. Yang tersisa hanyalah menghukum para pembunuhnya. Kalau begitu, pemimpin aliansi, aku akan mengambil anak-anak nakal itu, jika kamu tidak keberatan.
Yuan Yong menjentikkan tangannya dan penjaga mendatangi anak-anak itu. Luo Yunhai berteriak sambil membela mereka. Mari kita coba. Suara mendesing. Dalam beberapa saat, banyak ahli yang mengepung Yuan Yong dan anak buahnya, karena ini adalah wilayah aliansi Luo. Yuan Yong tidak peduli, karena tujuannya telah tercapai. Pemimpin aliansi, dan apa ini? Yuan Yong melambai. Saya adalah utusan wilayah pusat, tamu dari wilayah barat yang datang ke sini untuk menjadi perantara perdamaian. Pangeran, kami mungkin meninggal tanpa alasan di rumah Anda, tetapi kami tetap harus bersikap adil dan tidak membiarkan hal ini mengganggu pembicaraan kami. Kami hanya ingin memberikan keadilan pada Pangeran Harvest. Hal yang sama berlaku bagi siapapun, apapun statusnya, hidup dibayar dengan hidup. Semua orang di dunia setuju dengan logika ini, namun klan Luo, yang dipuji sebagai orang yang benar dan setia, tidak bisa. Atau mungkin Anda ingin area tengah mengebornya ke dalam diri Anda. Wajah Luo Yunhai berkedut karena marah, urat nadinya muncul karena ketegangan. Tidak peduli apa, tidak ada yang akan menyentuh mereka, atau mereka harus berurusan denganku. Wah, pemimpin aliansi, ada semangat dalam dirimu. Di siang hari bolong, jelas-jelas melindungi penjahat dan merusak perdamaian di wilayah kita. Melihatnya, lalu ke langit, Yuan Yong terkekeh. Saya pikir Double Dragon Manor menjawab wilayah barat, tapi sekarang saya melihat zaman telah berubah, dengan aliansi Luo mengambil alih. Hatinya tenggelam dalam kepanikan, mengetahui dia saling menyalahkan supaya keduanya saling bertengkar. Yuan Chong melambai. Saudaraku, tolong jangan bicara omong kosong. Aliansi Luo yang menangani wilayah ini dan pertahanan wilayah barat disetujui oleh semua orang. Double Dragon Manor mempercayakan mereka tugas ini. Dengan situasi serius seperti ini, sudah sepantasnya pemimpin aliansi melakukan penyelidikan menyeluruh. Itu semua adalah haknya. Benar, Yuan Yong mengejek. Apa haknya, jika ketiga pelakunya ada hubungannya dengan dia namun dia bisa menyelidikinya? Belum lagi, kebenarannya sangat jelas. Selidiki lalu apa? Reaksi pemimpin aliansi jelas-jelas menyembunyikan mereka. Tuduhan Yuan Yong semakin liar. Luo Yunhai terdiam, marah besar. Baik, ini adalah wilayah aliansi Luo dan kami hanya sekelompok delegasi, tidak mampu menangkap penjahat dari aliansi Luo. Ayo pergi. Karena berselisih untuk sementara waktu, Yuan Yong akhirnya tersenyum, memanggil anak buahnya kembali. Saya pasti akan melaporkan hal ini ke Kekaisaran dan Istana Naga Ganda. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Aku hanya ingin menangani ini secara diam-diam, karena Tianyu adalah kampung halamanku, tapi kamu terus saja melawanku dalam hal ini. Sekarang kamu akan menderita karenanya, Yuan Yong memelototi Luo Yunhai untuk terakhir kalinya, sambil tertawa sambil berjalan keluar. Yuan Chong panik membayangkan masalah ini menjadi lebih besar, bergegas mengejar Yuan Yong. Saudaraku, tunggu, tolong jangan. Yuan Yong mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak melihat alasan untuk membuang-buang kata-kata. Dia bergegas kembali, ingin sekali mengirimkan laporannya. Perdana Menteri, langkah pertama sudah selesai, Dua batu giok melesat di langit dengan lampu hijaunya, mencapai Baili Jingwei dan Double Dragon Manor dalam 3 hari. Saat itulah semua pemimpin negeri mengetahui kejahatan putri pemimpin aliansi Luo, dan Baili Jingwei telah menyiapkan tanggapannya sejak awal. Raja Pedang Sitar memimpin 5 juta tentara kekaisaran untuk meningkatkan tekanan di perbatasan antara kedua negeri, bersiap untuk berperang. Ini hanya alasan Baili Jingwei untuk membawanya ke wilayah barat. Bam! Di Istana Naga Ganda, Yang Mulia Heiran menggebrak meja, memegang 2 lembar batu giok di meja lainnya, yang satu melaporkan kejadian tersebut, yang lainnya adalah tuduhan Yuan Yong. Itu baru saja terjadi namun mereka sudah memiliki orang di perbatasan. Itu sudah direncanakan sebelumnya tanpa pertanyaan. Yang Mulia Bai Mei menghela nafas sambil mengerutkan kening. Ya, saya memang mengatakan ada sesuatu yang aneh tentang 4 utusan negeri itu. Itu semua hanya tipu muslihat. Tapi kenapa harus kita? Negeri-negeri lain baik-baik saja, seolah-olah menyatakan bahwa kitalah yang bersalah. Kita seharusnya tidak setuju untuk membiarkan utusan itu masuk. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kirim pesan ke 3 wilayah lainnya bahwa kita perlu bekerja sama. Yang Mulia Heiran memutar matanya. Yang Mulia Bai Mei mengangguk. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Setidaknya 5 juta tidaklah banyak. Sepertinya Baili Jingwei belum siap berperang. Permohonan bantuan dari Double Dragon Manor mencapai negeri lain, sayangnya, hubungan tidak sebaik sebelumnya. Apakah mereka mengira Baili Jingwei mengirim beberapa dorongan ke 3 negeri lainnya? Tidak ada pejabat terkenal yang dia kirim yang lemah dalam bukunya, itu sudah pasti. Sebulan berlalu, menemukan Zuo Fan di singgasananya di aula yang suram. Murong Sue berada di sisinya, menghadap dia yang sedang menyusun rencananya yang cermat. Di bawah ini adalah tuan muda kedua dari Serene Sores Trading, utusan Istana Iblis, Wu Randong. Ini yang aku ingin kamu lakukan.
Anda punya semua itu. Anda harus bertahan sebentar. Zuo Fan berbicara. Alis Wu Randong bergerak saat dia membungkuk, tampak bersemangat. Tuan Istana, saya sudah menunggu hari ini terlalu lama. Tuan bahkan bisa menyingkirkan saya dan saya akan tetap tenang. Ini bukan berarti mengusirmu, tapi langkah kemenangan. Zuo Fan menyeringai. Bagaimana dengan klan Luo? Bagaimana nasib mereka? Mereka harus siap memberi. Wu Randong membungkuk. Tuan Istana benar. Klan Luo terjebak, diserang dari semua sisi. Double Dragon Manor meminta bantuan dari negeri lain tetapi dengan cepat ditolak. Mengapa keempat wilayah tersebut, yang bersatu melawan wilayah tengah, akan tertinggal di saat wilayah barat membutuhkan? Murong Sue mengerutkan kening. Bahkan saling bergantung, mereka tidak boleh membiarkan wilayah barat berperang begitu saja. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, berkata kepada Wu Randong. Bagikan detailnya dengannya. Ya, Tuan Istana. Wu Randong membungkuk, berbicara dengan muram. Nona Murong, ketiga negeri itu berselisih dalam masalah ini dan tidak secara keseluruhan. Semua karena wilayah pusat mempunyai moral yang tinggi. Murong Sue bertanya, moral? Bagi sebuah kerajaan, utusan mewakili penguasa suatu negara. Bagi sekte, dia mewakili otoritas pemimpin sekte. Bagi kekuasaan negara, dia adalah wakil dari kekuasaan tertinggi. Dengan membunuhnya, itu seperti membunuh penguasa yang diwakilinya. Tidak ada yang bisa menerima ini, kecuali Anda sedang berperang. Membunuh utusan musuh sama seperti membunuh pemimpin mereka. Wu Randong melanjutkan. Itulah mengapa masalah ini dianggap sebagai kesalahan klan Luo oleh semua orang di tiga negeri sementara wilayah tengah berada di sisi benar. Ditambah lagi, utusan wilayah pusat berada di wilayah mereka, yang menjadi alasan mengapa ketiga wilayah tersebut kesulitan untuk campur tangan. 1143. Zuo Fan mengangguk. Ini adalah moralitas, dan kebenaran yang dimiliki semua orang. Merupakan hukum universal bagi seseorang untuk membayar dengan nyawa atau uang atas suatu kejahatan. Ia merupakan inti dari setiap manusia, dasar dari setiap masyarakat manusia. Tampaknya, umat manusia akan tercerai-berai, apalagi memiliki kepentingan bersama yang pernah dimiliki keempat negeri tersebut. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa menentang prinsip seperti itu, karena itu seperti menyangkal diri sendiri. Karena klan Luo tidak memiliki bukti kuat bahwa mereka tidak bersalah, tidak ada yang akan memihak mereka. Prinsip yang dibicarakan oleh penguasa istana adalah kesenjangan yang semakin dalam di antara ketiga negeri tersebut. Artinya, apakah membantu klan Luo layak atau tidak? Berpihak pada mereka secara terbuka sama saja membuang rasa keadilan yang dimiliki semua orang. Dengan menutup telinga, mereka khawatir wilayah tengah akan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan salah satu sekutu mereka. Selain itu, para utusan wilayah pusat berada di rumah mereka, sehingga mereka hampir tidak dapat menunjukkan dukungan apapun, sambil juga membicarakannya dengan para utusan dengan harapan dapat meredakan masalah ini. Itulah mengapa perang harus mempunyai alasan yang baik. Seseorang harus mempunyai moral yang tinggi, kalau tidak, orang yang terancam adalah dirinya sendiri. Zuo Fan tersenyum. Meskipun setiap negeri takut akan perang kekaisaran, padahal sebenarnya tidak perlu. Baili Jingwei sangat berhati-hati dan halus, yang berarti stabilitas lemah kerajaan bintang pedang akan retak begitu ada pengerahan besar-besaran yang dilakukan. Oleh karena itu, dia hanya mengirim 5 juta tentara ke perbatasan, untuk mengintimidasi dan menggertak. Wu Randong mengangguk. Tuan Istana benar. Baili Jingwei kini mengetahui Istana Iblis dan tidak bisa lagi berperang dalam skala besar seperti sebelumnya. Meski taktik menakut-nakutinya juga bisa dipercaya, hahaha. 4 negeri itu hanyalah bayangan dari diri mereka sendiri seabad yang lalu, yang menderita kerugian besar. Wajah Zuo Fan mengeras. Itu berarti, untuk menjadi perantara perdamaian dengan Baili Jingwei, mereka membutuhkan kambing hitam. Nona Murong, kita akan pergi ke klan Luo lagi. Jika Yun Hai mengingat tindakanku, rencana Baili Jingwei akan berantakan. Tapi dia bukan aku. Zuo Fan berdiri dan berjalan, dengan Murong Sue di belakangnya. Wu Randong membungkuk. Perjalanan yang aman, Tuan Istana. Di jantung Luo Alliance, semua orang tampak termenung, menunggu pesan Double Dragon Manor dan mencoba mencari solusi sendiri. Mereka terus kembali ke pembunuhan Prince of Harvest. Itulah satu-satunya alasan mengapa wilayah tengah dapat menunjukkan kekuatan mereka dan mengirim pasukan untuk mengintimidasi meskipun wilayah tersebut menentangnya. Dengan anak-anak yang membunuh Prince of Harvest di tempat terbuka, kerajaan menuntut keadilan adalah hal yang wajar. Mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah jebakan selama ini, tetapi si perencana juga yakin untuk menyelesaikan semua hal yang belum terselesaikan. Pria berbaju hitam yang mengambil Luo Sifan telah pergi. Dengan banyaknya penjaga di antara delegasi, siapapun bisa saja menyamar dan membawa anak-anak pergi. Tidak mungkin. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya, sama khawatirnya dengan 2 orang lainnya. Baili Jingwei pasti yang mengaturnya, tapi kenapa? Apakah itu hanya untuk menargetkan kita? Bahkan jika kita mengakuinya, lalu bagaimana?
Itu hanya akan menimbulkan beberapa kambing hitam. Satu pangeran untuk kehidupan 3 anak. Kenapa dia melakukan itu? Leng Wuchang bersungguh-sungguh. Jelas dia tidak mengincar bocah nakal dengan tipuan memutarbalikkan itu. Dia tahu kepala klan tidak akan pernah menyerahkan mereka. Leng Wuchang melirik Luo Yunhai yang termenung. Luo Xifan berada dalam pelukan ibunya, menatap ayahnya dengan air mata berlinang. Suara mendesing. Wen Tao dan Wu Qingqiu bergegas masuk. Bagaimana itu? Luo Yunhai melompat berdiri dan menyambut mereka. Apa yang Yang Mulia katakan? Keduanya merasa sulit untuk berbicara, dan Wu Qingqiu memulai. Saudara Yunhai, kamilah yang bersalah sementara Bai Li Jingwei terus berbicara dengan 3 negeri agar tidak ikut campur. Mereka menganggapnya bertentangan dengan kepentingan bersama keempat negeri dan tidak lebih dari dendam pribadi sambil berharap bisa meredakan masalah ini untuk menghindari perang, masing-masing orang demi dirinya sendiri, untuk dikorbankan demi perdamaian wilayah barat. Jika masalah ini tidak terselesaikan, mereka akan terus mendesak kami dan 3 negeri lainnya untuk mengesampingkan kami. Aku tahu itu. Suge Changfeng bersandar di kursinya sambil menghela nafas. Luo Xifan menangis dalam pelukan ibunya. Bu, Xifan, tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Menggosok punggungnya, hati Yue'er juga terkoyak. Luo Yunhai menggertakkan giginya. Dengan kata lain, Yang Mulia ingin putriku disalahkan sehingga membuat area pusat mundur. Keduanya menundukkan kepala. Tidakkah mereka tahu dia telah dijebak? Luo Yunhai melolong. Wu Qingqiu menghela nafas. Siapapun dapat melihat apa yang sedang terjadi, tetapi tanpa bukti, wilayah tengah memiliki alasan untuk berperang sementara wilayah lain tidak memiliki alasan untuk campur tangan. Bagaimana mereka dapat membantu? Membantu aliansi Luo menampung penjahat. Tidak ada pemimpin dari 3 negeri yang akan menerima hal ini. Perang itu pasti benar, meskipun hanya terlihat di permukaan. Ini bukan tentang kesatuan negara, ini tentang alasan. Wen Tao menepuk bahu Luo Yunhai. Saudara Yunhai, maaf, kami tidak dapat memberikan banyak bantuan. Alis Luo Yunhai bergetar, melihat putrinya yang menangis. Matanya bersinar dan keluar. Tidak ada yang mengejarnya. Mungkin pemimpin aliansi perlu waktu untuk menenangkan diri. 5 juta tentara tidaklah banyak, tetapi mereka dipimpin oleh Raja Pedang. Ketika perang dimulai, jumlah korban tewas akan sangat besar, sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun dari wilayah barat. 3 hari kemudian, Yuan Yong berjalan di tengah malam melewati hutan yang suram ketika seseorang muncul di depannya. Yuan Yong tersenyum dan menangkupkan tangannya. Pemimpin aliansi Luo, apakah kamu yang memintaku untuk menemuiku di sini? Apa yang akan diminta pemimpin aliansi kepadaku pada malam pembunuhan yang sempurna ini? Biarkan anak-anak pergi. Luo Yunhai memelototinya. Yuan Yong terkekeh. Apa ini, pemimpin aliansi? Merupakan kejahatan berat baginya untuk membunuh pangeran berharga kekaisaran. Dengan seluruh perselingkuhannya yang begitu besar, kamu hanya ingin aku melepaskan putrimu. Anda menggonggong pada pohon yang salah. Saya hanya seorang utusan, seorang utusan. Saya tidak punya wewenang untuk mengampuni penjahat nasional. Lepaskan aku dari sandiwara. Hanya kami yang ada di sini. Mengapa kau melakukan ini? Luo Yunhai berteriak. Yuan Yong melihat sekeliling, menunjukkan seringai liciknya. Tidak ada apa-apa. Niat kami sudah jelas sejak awal, untuk memberikan keadilan bagi Prince of Harvest. Tangkap pelakunya dan hukum mereka. Yuan Yong menekankan kata-katanya sambil membaca wajah Luo Yunhai. Anak-anak tidak berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya mengambilnya. Luo Yunhai menangkap maksudnya, menyipitkan mata. Aku akan pergi bersamamu. Bai Li Jingwei mengejarku, bukan? Lalu aku akan pergi bersamamu ke area pusat. Yuan Yong terkekeh. Ke area tengah. Pemimpin aliansi Luo yang hebat, dengan separuh wilayah barat mendukung Anda, sama sekali tidak ada alasan untuk menculik Marsekal Perkasa. Ini akan membuat temanmu menyerang dan kita akan memulai perang dunia lagi. Meskipun saya sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi wilayah barat, saya juga tahu betul bahwa aliansi Luo mengutamakan kebajikan dan memiliki banyak sekutu. Menyentuhmu seperti menusuk sarang lebah. Dorong itu. Apakah kamu tidak membutuhkan alasan? Luo Yunhai mencibir. Aku menyuruh anak-anak nakal itu membunuh Prince of Harvest. Mereka seperti pembunuh yang mendengarkan perintahku. Saya akan menanggung kesalahan ini. Bawalah aku, pelaku utama sambil mengesampingkan orang-orang tak dikenal itu. Yuan Yong menatap mata tegas itu dan terkekeh. Apakah ini benar? Kata-kataku adalah ikatanku. Bagus, karena pemimpin aliansi mengatakannya, aku akan menurutinya, tapi jangan mundur, hehehe. Yuan Yong mencibir, matanya bersinar. Pemimpin aliansi, silahkan. Meskipun kamu harus tahu, 5 juta tentara kuat di perbatasan tidak akan pergi sampai kamu memasuki wilayah kekaisaran kami. Kamu tidak perlu memberitahuku. Luo Yunhai tenang dan berjalan ke depan. Yuan Yong mengikutinya dengan senyuman kemenangan.
Keesokan paginya, delegasi tersebut mengirimkan kabar yang sangat mengejutkan ke seluruh wilayah barat. Pemimpin aliansi Luo, Marsekal Luo Yunhai, menghasut kematian Pangeran Panen dan wakil Yuan Yong membawanya kembali untuk mengeksekusinya. 1144. Suara mendesing. Saat delegasi Yuan Yong hendak pergi, ribuan orang telah mengepung ibu kota kekaisaran Tianyu yang kecil, siap berperang. Yuan Yong mendengus dan menatap Luo Yunhai yang tidak peduli. Pemimpin aliansi, sudah kubilang kamu punya banyak teman. Kami bahkan belum memulainya dan mereka datang, Teman-teman, tolong minggir. Luo Yunhai menangkapnya dan melangkah maju sambil membungkuk dan menangkupkan tangan. Terima kasih atas niat kalian terhadap saya dan aliansi Luo, tetapi wilayah tengah dan wilayah barat berada di jalur perang karena saya. Memberikan hidupku untuk wilayah barat adalah tugasku. Saya meminta semua orang menerimanya. Luo Yunhai membungkuk sekali lagi. Kerumunan besar itu menjawab dengan nada yang sama. Kami menghormati kebenaran pemimpin aliansi Luo. Ayah, Luo Sifan bergegas keluar dari barisan, mengejar ayahnya. Ayah, ini semua salahku. Akulah yang harus disalahkan. Itu bukan milikmu untuk dibawa. Luo Yunhai tersenyum. Sifan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mereka mengejarku. Kenapa lagi mereka begitu cepat menerima kesalahanku? Sekarang kembalilah, jangan biarkan ini menghambatmu. Semuanya akan baik-baik saja. Ayah, Luo Sifan terisak. Long Jianshan dan Xie Nian yang mendekat, tampak sedih dengan kepala tertunduk. Luo Yunchang, Yuer dan Zhuge Changfeng ingin agar kepala klan mereka pulang, tetapi mereka tahu pikirannya sudah bulat dan tidak mengatakan apapun. Hanya Yuer yang datang ke samping Luo Yunhai, memegang tangannya. Aku ikut denganmu. Yuer, sejak pertama kali kami berpegangan tangan, kami tidak pernah berpisah. Yuner tersenyum sambil menoleh ke arah Luo Yunchang. Kak, aku akan meninggalkan Sifan dalam perawatanmu. Mata Luo Yunchang bergetar, menatap lama ke arah pasangan itu, dan mengangguk menyakitkan. Bu, kamu juga. Luo Sifan menangis lebih keras, hancur karena kesedihan. Yuer mengusap pipinya sambil tersenyum. Setelah bersama, hanya kematian yang akan memisahkan kita. Sifan, aku tidak akan pernah meninggalkan ayahmu. Aku minta maaf karena tidak menjagamu. Ayah, ibu. Luo Sifan menangis lebih keras. Luo Yunchang dan Yuer bertukar pandang dan Yuer menjatuhkannya agar Luo Yunchang bisa membawanya. Yang membuat mereka lega, Luo Yunchang membawa gadis itu dan kembali ke kerumunan. Tapi Luo Yunchang juga berjuang, menutup matanya saat air mata jatuh di pipinya, hatinya hancur setiap langkahnya. Aku akan menyerahkan klan Luo padamu, pelayan. Luo Yunhai memberi hormat pada Zhuge Changfeng dan yang lainnya, lalu pergi dengan pengawalan Yuan Yong. Dalam perjalanan mereka, siapapun yang memiliki sedikit kehormatan akan melihat mereka pergi. Mereka semua tahu klan Luo dijebak. Itulah sebabnya Luo Yunhai tidak menyalahkan putrinya untuk menyelesaikan situasi tegang ini. Dia telah mendapatkan rasa hormat dan kekaguman semua orang atas tindakannya yang tanpa pamrih. Yuan Chong dan setiap pemimpin sekte, termasuk mantan musuh Qin Hao dari masyarakat Qin datang. Semua tokoh terkenal datang untuk mengantar Luo Yunhai pergi, pertemuan terbesar di wilayah barat. Hal ini menyebabkan kejutan besar bahkan pada Yuan Yong. Aliansi Luo memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di wilayah barat daripada yang saya kira. Satu-satunya yang hilang adalah Double Dragon Manor. Dari sudut yang gelap, Zuo Fan menyaksikan dengan kepala gemetar. Oh, orang-orang tua bodoh itu, mereka bahkan tidak mau berusaha. Dia memberikan nyawanya untuk wilayah barat, dan dengan tidak menunjukkan niat sedikit pun, mereka hanya akan membuat marah masyarakat. Kamu tidak mau turun tangan untuk menyelamatkannya. Luo Yunhai tidak mati demi Dan Xingsen, tapi sekarang akan dieksekusi di ibu kota kerajaan Bintang Pedang, Goda Murong Sui. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Menurutmu Bai Li Jingwei mengipasi api begitu keras dan bahkan membawa pasukan hanya untuk pemimpin aliansi Luo yang sangat kecil. Haha, pion hanyalah pion di tanganmu. Sekali dihancurkan, tidak ada gunanya. Yunhai tidak akan mati di kekaisaran, karena dia memiliki banyak nilai. Bagaimana Bai Li Jingwei bisa menyingkirkannya sebelum memerasnya demi semua nilainya? Maksudmu Bai Li Jingwei sedang bergerak? Ya, dengan Yunhai dalam kendalinya, dia seharusnya memiliki cukup banyak tindakan. Hanya ketika dia bergerak, saya juga bisa bergerak. Zuo Fan menghela nafas. 100 tahun telah berlalu, namun para pemimpin keempat negeri belum membuat kemajuan sedikit pun. Bai Li Jingwei mempermainkannya seperti biola. Murong Sui terkekeh. Oh, apakah ada cara lain untuk menangani masalah ini? Menurut saya, pengorbanan Luo Yunhai demi kebaikan orang lain adalah hal yang terhormat. Bagaimana Anda menanganinya? Memberikan hidupmu demi perdamaian adalah hal yang terhormat, tentu saja, tapi itu bukan untuk menyelesaikan masalah, itu karena dia tidak punya pilihan. Bai Li Jingwei memaksanya terpojok.
Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Nona Murong, apa yang Anda dan Yun Hai serta banyak orang hargai, sebenarnya adalah kesalahan besar. Pada akhirnya, orang-orang merugikan diri mereka sendiri. Mengapa kamu mengatakan itu? Oh, aku tadi bilang aku akan menceritakan sebuah kisah padamu. Ini adalah pengaturan yang sempurna. Mau mendengarkan? Zuo Fan tidak menunggu jawabannya, langsung menjawab. Dahulu kala, ada dua kerajaan yang bertikai. Mereka berdua memiliki tawanan perang dan terkadang menukar mereka, sementara sebagian besar waktu mereka mempekerjakan mereka sebagai budak. Sebuah kerajaan menetapkan bahwa siapapun yang membawa kembali sesamanya akan diberi hadiah. Maka, banyak pedagang melakukan perjalanan ke kerajaan musuh dan tidak kesulitan membeli beberapa tawanan perang untuk dibawa pulang, menerima kejayaan dan kekayaan. Namun satu orang di antara mereka menolak, dan dengan senang hati menyerahkan kekayaannya kepada para pejabat. Apa yang Anda pikirkan tentang dia? Murong Sue mengerutkan kening. Terhormat dan baik hati, tidak mempermasalahkan imbalan kecil, dan seorang pria yang berbudi luhur. Ini adalah kebenaran lo, kan? Ya, Murong Sue mengangguk. Zuo Fan tertawa. Ceritanya belum berakhir. Ketika orang yang Anda anggap berbudi luhur dan terhormat ini kembali kepada majikannya, dan memberikan laporannya dengan penuh rasa bangga, menurut Anda bagaimana reaksi majikannya? Jika tuannya sama jujurnya, dia akan memujinya. Dia jujur, mendapat rasa hormat, tapi dia tidak menghujani muridnya dengan pujian, malah memberinya 2 tamparan, hahaha. Mengapa? Ini benar-benar membingungkan Murong Sue. Zuo Fan mencibir. Itu adalah reaksi yang sama yang dialami muridnya. Dia membantu orang, bukan demi keuntungan atau ketenaran, jadi kesalahan apa yang dia lakukan? Majikannya menjawab bahwa setelah hukum diberlakukan, orang bisa mendapatkan kekayaan dengan menebus tawanan perang dan ketenaran serta menghormati orang lain. Namun bagaimana dengan mereka yang menolak imbalan tersebut? Dibutuhkan uang untuk menebus tawanan perang, tapi ketika Anda meminta imbalan, sepertinya kehormatan dan kesopanan Anda dipertanyakan. Menyelamatkan orang dari kesengsaraan tidak ada hubungannya dengan kehormatan atau kesopanan. Dan jika kerja kerasnya tidak dihargai, siapa lagi yang akan melakukannya? Seperti halnya orang yang menebus tanpa imbalan, mengira dirinya berbuat baik. Faktanya, ketika orang-orang melihatnya sebagai contoh, siapa yang akan kembali menebus para tahanan? Kehilangan uang dan peluang menjadi terkenal adalah sebuah kesepakatan yang merugikan. Hal ini menyebabkan tidak ada tahanan yang dibeli kembali, dan menjalani sisa hidup mereka dalam kesengsaraan dan siksaan. Jadi, apakah tindakan seperti itu benar atau jahat? Tertegun, Murong Sue kehilangan kata-kata. Kebenaran yang Anda sayangi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Kejahatan yang Anda yakini mungkin juga tidak merugikan kehidupan. Suara mendesing. Tangannya bersinar dan memperlihatkan kertas putih di antara keduanya. Zuo Fan menyeringai. Seperti kertas ini, saya melihat sisi saya benar dan Anda melihat sisi Anda benar, tetapi siapa yang mengatakan mana yang benar, mana yang lebih jelas? Hati Murong Sue mencelos. Zuo Fan tertawa sambil mengayunkan kertas itu. Pada akhirnya, apa yang kita pilih bukanlah benar atau salah, tapi apa yang ingin kita lihat atau hadapi. Begitu Anda melihat apa yang ingin dilakukan orang lain, kami tinggal menunjukkannya kepada mereka. Seperti dalam ceritanya, tujuannya adalah untuk menebus para tahanan dan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Bukan untuk memamerkan nilai-nilai moral dan sandiwara tak berguna yang lebih merupakan penghalang daripada membantu, hahaha. Tetapi, bagaimana kita bisa melihat apa yang kita inginkan? Dengan mengikuti tren, Zuo Fan menyeringai. Sifat manusia itu egois, kamu tidak dapat menyangkalnya. Hati mempunyai setan, hal lain yang tidak dapat disangkal. Namun, ini tidak berarti orang seperti itu tidak mampu melakukan kebajikan. Sama seperti hukum itu, mengirim semua orang untuk menebus tahanan, membuat mereka berbuat baik sekaligus memenuhi keinginan mereka akan ketenaran dan kekayaan. Inilah tren yang didambakan semua orang. Wajar jika pria baik bersikap egois. Yang dipegang oleh orang benar bukanlah untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam diri seseorang, namun sebaliknya menerima mereka, karena orang benar dan setan mungkin tidak berada dalam kontradiksi seperti itu sejak awal. 1145. Murong Sue menatapnya lama dan mengangguk. Dengan kata lain, apapun diperbolehkan, baik atau jahat, asalkan mengikuti tren yang baik. Melalui Nona Murong yang jujur dan terhormat, itulah keinginanmu. Zuo Fan tersenyum. Sama seperti kisah lainnya. Seorang pencuri memasuki sebuah rumah kaya untuk mencuri, hanya untuk menemukan pemiliknya terluka parah dan meminta bantuan, yang menyebabkan dia ditangkap. Namun di persidangan, dia dibebaskan. Putusannya berbunyi, saya lebih suka pencuri menyelamatkan nyawa, kemudian dunia kita berubah menjadi neraka, tanpa ada yang mau membantu. Ini juga sedang menjadi tren. Nalar menyatakan bahwa melepaskan seorang pencuri adalah melanggar hukum, namun melahirkan sebuah tren, menjadikan hidup berharga, jauh lebih berharga dari apapun di dunia.
Dengan demikian, hal ini akan menimbulkan keyakinan bahwa meskipun seseorang mencuri, ia tidak akan merugikan. Mereka yang melakukan tindakan yang merugikan akan dihukum berat, sedangkan mereka yang tidak melakukan tindakan akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Ini jelas merupakan intrik jahatnya sendiri, namun tren tersebut menjadikannya terhormat dengan menyelamatkan nyawa sebagai hasilnya. Jadi kejahatan tetap jahat, mencuri tetap mencuri, berkelahi tetap berkelahi, namun tidak ada lagi orang yang dirugikan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Murong Sue mengangguk dengan kaku, hatinya berubah saat dia menemukan cara baru dalam memandang sesuatu. Zuo Fan terkekeh, menoleh ke arah kerumunan orang. Kembali ke Yunhai, dia mengambil kesalahan untuk mengamankan keselamatan wilayah barat, suatu tindakan yang terhormat dan mengagumkan. Tapi setelah itu, rencana Bai Li Jingwei membuahkan hasil. Rencananya, membuat celah di wilayah barat. Zuo Fan berbicara, perkembangan Yunhai terlalu cepat dalam 1 abad terakhir, mendapat terlalu banyak perhatian dari Double Dragon Manor, masih memegang kendali di wilayah barat. Ini mirip dengan awal mula klan Luo. Saya memilih pertumbuhan yang cepat karena saya yakin akan menguasai sisanya dengan cepat. Namun aliansi Luo bergerak lebih cepat namun tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan yang lain. Saat ini, ia hanya kekurangan beberapa kelas berat dan akan menggantikan Double Dragon Manor. Singkatnya, itu hanya butuh waktu. Merebut kursi pimpinan harus dilakukan dengan cepat, untuk meminimalisir bahaya. Ketika saya membesarkan klan Luo, saya bermain keras dan cepat, menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Sedangkan niat aliansi Luo belum diketahui begitu saja, namun sudah berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Meskipun ada faktor lain yang berperan, Double Dragon Manor tidak terbuka dengan permusuhan mereka, namun permusuhan itu ada dan terus berkembang. Ketika Dan Xingchen datang dan dalam urusan pangeran, Double Dragon Manor ingin memperkecil ukuran aliansi Luo untuk memecahkannya. Sebuah celah yang pasti digunakan Bai Li Jingwei untuk menyelinap masuk. Murong Sue menyipitkan mata. Maksudmu Bai Li Jingwei tidak memulai perang dengan wilayah barat, tetapi ingin membuat perpecahan. Dalam perang, keempat negeri bersatu dan ada juga istana iblis yang bersembunyi di area tengah. Dia tidak akan pernah melakukannya. Zuo Fan melanjutkan, jadi dia hanya bisa bermain dalam pertempuran kecil, membuat celah di wilayah barat. Permusuhan antara aliansi Luo dan Double Dragon Manor. Hal ini masih belum bisa dijelaskan hingga saat ini, namun saat ini hal tersebut telah diperkuat dan akan menyebabkan celah besar pada pertahanan wilayah barat. Jelas terlihat apa pengaruh aliansi Luo di wilayah barat. Nasib Yunhai pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di hati tidak hanya aliansi Luo, tapi banyak faksi lain di wilayah barat. Double Dragon Manor adalah pemimpin besar di wilayah barat. Dia bisa menyerang si kecil semaunya, selama mereka ada di rumahnya. Saat berada di luar, dia harus melindunginya, itu pekerjaannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aliansi Luo tidak menderita apa-apa dan sekarang Yunhai akan mengalami nasib yang tidak bisa dia hindari dengan menanggung semua kesalahannya. Di masa bahaya ini, Double Dragon Manor tidak memberikan bantuan sedikit pun, melemparkan si kecil ke serigala. Apa yang akan dipikirkan anak-anak kecil lainnya? Mereka akan kecewa. Aliansi Luo mengancam Double Dragon Manor, tapi setidaknya mainkan peranmu, menenangkan hati anak-anak kecil lainnya. Itu sebabnya saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang tua ini bisa memimpin wilayah barat. Wajah Murong Sue berkedut. Yang mulia telah menjulang tinggi di wilayah barat selama ribuan tahun sebagai orang yang berbudi luhur dan terhormat, tidak seperti dirimu yang licik dan sinting. Meskipun terhormat, mereka memiliki setan dan keinginannya sendiri, akan ketenaran dan kekayaan. Bagaimana mereka bisa melupakan tugas mereka hanya karena mereka menganggap Luo Alliance merusak pemandangan? Benar, semakin tua seniornya, semakin tidak stabil hatinya. Murong Sue menghela nafas. Zuo Fan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun ini juga tidak terlalu buruk, setidaknya mereka membicarakannya dengan negeri lain dan tidak melempari klan Luo dengan batu di tempatnya berdiri. Ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui yang baik dari yang buruk dan keserakahan belum mengaburkan penilaian mereka, hanya sekedar kelalaian belaka. Itu sudah merupakan kebaikan dari seorang pemimpin. Jika itu aku. Apa? Klan Luo sudah lama menjadi abu, kata Zuo Fan. Murong Sue menghela nafas. Klan Luo harus bersyukur bahwa mereka menjadikanmu sebagai pelayan dan bukan musuh. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu punya solusinya? Apa itu? Oh, punyaku agak blak-blakan, sesuatu yang pasti tidak disukai Nona Murong. Katakan saja, itu hanya sekedar pemikiran dan belum benar-benar dilaksanakan. Saya juga jauh lebih bisa ditoleransi sekarang. Oh, kalau begitu jawabanku adalah... Zuo Fan menunjukkan senyuman jahatnya. Menggerakkan seluruh aliansi untuk bertarung tanpa mempedulikan pertumpahan darah. Menurut mereka siapa aku ini? Saya telah melalui suka dan duka dan mereka pikir mereka bisa memenggal saya seperti itu. Bawa itu. Dong. Murong Sue terdiam, terpesona oleh solusi kejam Zuo Fan.
Itu jawabanmu. Ini seperti mengirim semua orang mati untukmu. Hahaha, sudah kubilang kamu tidak akan menyukainya dan kamu bilang kamu boleh menerimanya. Zuo Fan berkata dengan tenang. Nona Murong, itu hanya lelucon. Tapi solusi saya bisa mengatasinya dalam satu gerakan, berjuang habis-habisan. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang berani takut pada orang yang tegas, dan orang yang tegas takut pada orang yang gegabah? Terkadang, orang yang paling menakutkan adalah orang gila. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegilaanmu. Bisakah kekuatan aliansi Luo melakukannya? Tidak perlu. Mereka hanya perlu berpenampilan seperti itu untuk menakut-nakuti satu sama lain. Faktanya, ini tidak berbeda dengan taktik Baili Jingwei. Zuo Fan menyeringai. Nona Murong, apakah Anda masih ingat pembicaraan kita di awal? Kecenderungan, yaitu, Zuo Fan berkata, aliansi Luo bahkan tidak mendekati 1/10 dari kekuatan wilayah pusat, tetapi percikan api dapat memicu perubahan besar. Aliansi Luo dengan beberapa sekutu dapat menguasai setidaknya sepertiga kekuatan wilayah barat. Bagaimana Double Dragon Manor menangani kekuatan seperti itu? Mungkin mengabaikannya dan membiarkan wilayah tengah menghancurkannya, tapi lalu apa yang tersisa dari wilayah barat? Tanpa aliansi Luo, bahkan dengan wilayah barat menjadi milik Istana Naga Ganda, mereka tidak akan mendapat apa-apa selain kemarahan. Bisakah 3 negeri lainnya diam sementara wilayah barat mengalami perang yang sengit? Hilangnya satu lahan berarti matinya seluruh lahan. Yang lain pasti akan mengabaikan kehormatan atau ketenaran apapun. Ini adalah pengepungan yang harus mereka pertahankan. Jadi solusiku adalah menyandera negara-negara barat, dan keempat negara itu, dan lebih jauh lagi, semua orang, melancarkan perang sengit denganku demi keuntunganku sendiri. Tetapi bukankah hal ini akan menyebabkan perang dunia seperti sebelumnya yang menimbulkan kerugian besar? Mata Murong Sue bergetar. Kamu orang gila, mengabaikan konsekuensinya. Luo Yunhai jauh lebih masuk akal. Zuo Fan berkata, dia memang dapat diandalkan, tidak ingin membiarkan keluarganya menderita. Hahaha, Nona Murong, Anda pasti lupa, bahwa wilayah tengah tidak dalam posisi untuk melawan 4 negeri lagi. Itu sebabnya Baili Jingwei hanya bisa menatap taktikku tanpa membalas. Itu tren Anda. 5 negeri kemudian akan melakukan pembicaraan damai yang tidak berguna dan sang pangeran mati sia-sia. Kamu sinting. Murong Sue mendengus, meskipun senyuman terlihat di bibirnya. Rencana Zuo Fan mungkin terlihat gila, tetapi hasilnya mengarah ke arah yang benar. Disinilah kebenaran dan iblis bertemu. Jika kamu sudah mengetahuinya, bukankah klan Luo juga bisa? Mungkin tidak sesederhana itu. Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi mereka tidak akan menyebutkannya. Mengapa tidak? Mereka tidak akan pernah mengusulkan sesuatu kecuali benar-benar yakin. Zuo Fan menghela nafas. Pengerahan dalam jumlah besar membutuhkan banyak pion. Klan Luo memiliki terlalu sedikit. Mereka tidak tahu seberapa besar Istana Iblis dan apakah mereka akan bekerja sama. Mereka juga tidak tahu batasan Baili Jingwei, dan apakah mereka sendiri dapat mempertahankan rencana seperti itu. Dengan begitu banyak hal yang tidak diketahui, yang paling penting pada akhirnya adalah ketakutan mereka, yang memicu kemarahan Double Dragon Manor dan pemimpin negeri lain yang pada suatu saat akan membakar klan Luo hingga rata dengan tanah. Strategi ini tidak akan pernah berhasil bagi mereka yang bermain aman dan tanpa tekad. Ketiganya adalah dalang yang hebat, namun bukan penguasa, dan kurang memiliki semangat. Murong Sue mengangguk. Ya, siapa lagi di dunia ini yang akan bertaruh untuk kemenangan menggunakan seluruh penduduk sebagai alat tawar-menawar selain iblis sepertimu? Bagaimanapun, ada baiknya untuk berhati-hati. Mereka juga tidak punya dasar untuk mengambil risiko seperti itu. Zuo Fan melihat Luo Yunhai untuk terakhir kalinya di kejauhan dan kemudian menghilang. Murong Sue mengikutinya. 1146. Luo Yunhai pergi dengan tanggung jawab atas kejahatan membunuh seorang pangeran daerah pusat yang diikuti dengan mundurnya 5 juta tentara. Keempat negeri itu bernafas lebih lega, bersukacita karena telah menghindari perang sengit lainnya. Apapun yang Baili Jingwei pikirkan, mereka tidak pernah ingin berperang dengannya. Baik dalam hal kekuatan, jumlah, dan ahli puncak, mereka kalah dari area pusat dengan selisih yang jelas. Dalam pertarungan tingkat tinggi, terakhir kali mereka dipimpin oleh Zuo Fan, jadi siapa yang bisa menandingi otak Baili Jingwei sekarang? Kegembiraan dan perayaan para pemimpin adalah kesedihan klan Luo. Semua orang, bersama Luo Yunchang dan Luo Sifan yang mati rasa, duduk di kursi mereka dengan cemas. Ketiga pikiran itu menghela nafas, para yang mulia menundukkan kepala, kehilangan keberanian mereka. Bam! Li Jingtian membanting meja dan melompat berdiri. Kita akan mendapatkan kepala klan kembali, bersembunyi sebentar dan berita akan tersebar. Banteng, apakah kamu lupa siapa yang menggendongnya? Kerajaan Bintang Pedang, apakah Anda sudah melupakan kekalahan menyedihkan dari Dan Xingsen? Selamatkan dia. Berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan hidupmu dulu, Leng Wuchang balas menatap dengan suara lebih keras. Semua orang memulainya,
karena Tuan Leng selalu menghormati Yang Mulia. Jelas bahwa dia pun menanggung kerugian itu dengan susah payah. Li Jingtian membanting meja lagi. Lalu bagaimana? Apakah kita akan membiarkan kepala klan pergi bersama mereka dan kekaisaran mengeksekusinya? Aku sudah berperang bersama kepala klan selama 100 tahun dan tidak pernah sebegitu marahnya. Penatua Li, tunggu. Suge Changfeng cukup tenang, matanya tajam. Bai Li Jingwei dikenal sebagai menteri terbaik di dunia. Rencananya lebih dalam dari rencana siapapun. Tidak ada yang bisa menyaingi strateginya juga. Apakah dia membuat rencana yang berbelit-belit hanya untuk mengambil nyawa kepala klan kita? Bukan tidak hormat, tapi tidak peduli seberapa kuat aliansi Luo, itu jauh dari layak untuk mendapat perhatian penuh. Drama ini belum berakhir, tunggu saja. Yang lain mengangguk dalam diam. Luo Sifan bersemangat, kakek Suge, maksudmu ayah akan hidup. Dia seharusnya. Klan Het adalah pion yang Bai Li Jingwei sekarang mungkin gunakan dalam beberapa cara. Namun yang pasti, pion tidak akan dibuang begitu cepat. Suge Changfeng mengerutkan kening dan menghela nafas. Tapi Bai Li Jingwei berbahaya dan licik. Kita mungkin bisa menebak rencana selanjutnya, tapi bagaimana? Kami bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengadakan negosiasi. Steward Zhuo adalah yang terbaik dalam hal ini. Leng Wuchang menghela nafas. Jika Steward Zhuo ada di sini, kepala klan tidak akan pernah diambil. Dia punya cara untuk membuat area pusat menderita karenanya. Yang lain menganggukkan kepala, mengingat masa lalu yang indah. Pelayan Zhuo, Luo Sifan membiarkan kata-katanya meresap. Apakah dia yang dicintai bibi? Bagaimana dia bisa menyelamatkan ayah? Pak, menepuk kepalanya sedikit lebih keras, Luo Yunchang tersenyum pahit, matanya dipenuhi dengan emosi. Ya, klan Luo tidak akan memiliki masalah jika dia ada. Sifan, kamu mungkin tidak tahu, tapi Steward Zhuo adalah pengurus pertama kami dan pendiri aliansi Luo. 7 tetua pertama semuanya mengetahui kekuatan Steward Zhuo di masa lalu, memainkan peran penting dalam klan Luo saat ini. Li Jingtian sangat serius. Dengan gaya lurus kepala klan, orang-orang menghormati kami. Tapi Steward Zhuo memerintahkan dengan tangan besi, mengguncang banyak dari kita hanya dengan memikirkannya. Tapi lebih dari segalanya dia mendapat kekaguman dan rasa hormat dari kami. Klan Het adalah pemimpin yang saleh sedangkan Steward Zhuo adalah seorang tiran. Fondasi aliansi Luo diletakkan oleh Steward Zhuo di setiap langkahnya. Tanpa dia, tidak akan ada aliansi Luo. Luo Sifan tersentak, benarkah? Apakah dia sehebat itu? Saya pikir dia hanya kekasih bibi, jadi kamu tidak membicarakannya agar dia tidak sedih. Sekarang saya melihat dia sangat penting bagi aliansi Luo, bahkan lebih dari 7 tetua. Tidak hanya penting, para tetua membungkuk pada kedatangannya. Yuming akhirnya berbicara, mengingat masa lalunya. Intinya, dia adalah kepala klan-klan Luo dan kegelapannya. Kegelapan, ya. Klan Luo tidak akan berkembang pesat tanpa masa lalu yang kelam. Yuming berkata, dia berada di balik semua ini. Dia menangani dan melawan segalanya tanpa keraguan atau rasa takut. Setelah dia pergi dan ketua klan mengambil alih kursi, hidup kami berubah. Kegelapan tetap ada, dibawa oleh kedua lelaki tua itu, tapi tidak seberat dan sekejam itu. Dari gelap ke terang, kami mengembangkan kehormatan dan kesetiaan, memenangkan popularitas. Hei, Yuming, aku kakek yang paling baik bagi Sifan di sini. Jangan hanya mencemariku. Ya, sepertinya kamu juga belum pernah melihat kegelapan. Suge Changfeng dan Leng Wuchang bergabung, memelototinya. Jangan membocorkan rahasia kami kepada anak-anak. Yuming menyeringai. Tua namun masih terlihat bagus. Lihat aku selalu mengatakannya secara terbuka, aku tidak pernah meninggalkan kegelapan. Bagaimana kamu bisa meninggalkan kegelapan ketika kamu adalah kepala pasukan bayangan, yang bertanggung jawab atas intelijen? Cih, orang-orang tua itu mencibir. Yuming berubah menjadi serius. Satu hal yang pasti, kita harus menyelamatkan kepala klan, bukan melalui kehormatan, tetapi melalui tipuan yang paling keji dan paling gelap. Orang-orang tua, keluarkan semua trik kotormu dari masa lalu dan mari kita lihat apakah kita bisa melakukannya. Keluarkan apa? Kami akan melakukannya jika kami punya. Suge Changfeng memutar matanya dan menghela nafas. Kami telah memutar otak dan masih tidak dapat menemukan apapun yang dapat digunakan. Sepertinya hanya Steward Zhuo yang bisa menangani Bai Li Jingwei. Luo Sifan langsung bersemangat. Pelayan Zhuo benar-benar dapat menyelamatkan ibu dan ayah. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menandingi Bai Li Jingwei dan menyelamatkan mereka, maka itulah Steward Zhuo. Suge Changfeng berkata, Sifan, 100 tahun yang lalu, dalam Perang Dunia, pasukan wilayah tengah, yang dipimpin oleh Bai Li Jingwei, tidak terkalahkan. Dengan sedikit pilihan, keempat negeri menjadikan Steward Zhuo Marsekal Agung mereka, membalikkan semuanya dalam 3 langkah dan menghancurkan rencana Bai Li Jingwei. Dengan kata lain, jika ada orang yang dapat menggagalkan rencana menteri terbaik, maka orang itu adalah pengurus terbaik di bawah surga.
Luo Sifan melompat keluar dari pelukan Luo Yunchang dengan penuh semangat, menghampiri Suge Changfeng. Kakek Suge, katakan padaku, di mana pengurus Zuo sekarang? Aku akan pergi mencarinya jika aku tahu. Suge Changfeng menghela nafas. Kami hanya tahu bahwa Steward Zuo telah mati, ditelan oleh iblis laut 100 tahun yang lalu. Tidak jelas apakah itu benar atau tidak, tapi 100 tahun berlalu tanpa ada yang melihatnya. Mungkin mati. Harapan Luo Sifan pupus begitu tumbuh. Baru saja mendengar seseorang yang dapat menghidupkan kembali orang tuanya, saat berikutnya dia mengetahui bahwa orang tersebut telah meninggal. Bagaimana dengan orang tuanya? Luo Sifan menjadi sedih, air mata mengalir di matanya. Tawa kecil terdengar di telinga mereka. Tentu saja itu palsu. Pramugara Zuo masih hidup dan sehat. Apa? Semua mata tertuju pada seorang gadis yang menyeringai lebar. Luo Sifan bersorak, Bibi Suanger. Sifan, jangan khawatir, masih ada harapan untuk orang tuamu. Dia memeluk gadis itu dan terkekeh. Suge Changfeng melompat berdiri, begitu pula yang lainnya, sambil menangkupkan tangan. Gadis suci. Suanger, bukankah kamu berkultivasi di tanah airmu? Kamu kembali secepat ini. Luo Yunchang bersukacita dan menyambutnya dengan gembira. Mata Yun Suang bersinar dalam cahaya biru misterius. Ya, saya telah berlatih dan melihat kematian pemimpin aliansi Luo, tapi kemudian dia menyelamatkannya. Jadi saya bergegas menanyakannya, hanya untuk mengetahui bahwa Dan Xingchen mengejarnya. Itu adalah kematian yang pasti, namun pada akhirnya mereda. Di antara semua orang yang kukenal, hanya ada satu orang yang bisa mengubah nasib, dan dia melakukannya berkali-kali untuk melepaskan kepala klan Luo dari kematiannya. Menurutmu siapa itu? Zuo Fan. Semua orang berteriak, lalu Luo Yunchang menoleh ke arah Luo Sifan dengan datar. Sifan, bukankah kamu bilang kamu menakuti Dan Xingchen? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu melihatnya? Pikiran Luo Sifan dilanda keterkejutan yang luar biasa. Dialah satu-satunya bibi dan semua orang memanggil Steward Zuo. Paman Buta adalah pengurus pertama aliansi Luo. 1147. Apa? Mustahil. Ahli pedang buta itu adalah pengurus pertama dan pendiri aliansi Luo. Di hutan yang suram, belasan orang berjalan melewati semak-semak. Long Jianshan berteriak ketika Luo Sifan menjelaskan, menatap dengan mata lebar dan tumpul. Sekarang sudah jelas mengapa dia begitu akrab dengan aliansi kita dan mengenal semua orang, tidak takut padaku, menjadi cucu dari tetua asli. Dia bahkan berada di atas mereka. Xie Nian yang memutar matanya, terengah-engah. Tolong, dia tidak perlu menjadi orang paling penting di aliansi Luo untuk mengabaikan asal-usulmu, tidak dengan kekuatannya. Oh, kamu benar. Mengingat bagaimana Zuo Fan memukul mundur Raja Pedang Pembelah Naga, hati Long Jianshan tenggelam. Ahli puncak seperti itu tidak akan peduli pada siapapun. Dia pasti sudah pergi karena aliansi Luo masih sangat kecil baginya. Aliansi Luo dipenuhi oleh para ahli tetapi tidak ada yang setingkat dengan Raja Pedang. Menjadi yang terbaik kedua di wilayah barat tidaklah cukup untuk membuat dewa ini terkesan. Long Jianshan menghela nafas. Dia berdiri di posisi paling atas dan bisa mengalahkan seluruh aliansi sendirian, jadi mengapa peduli dengan kami? Sekarang kami meminta bantuannya dan kami belum tahu apakah dia akan menerimanya. Lalu kenapa dia menyembunyikan identitas aslinya? Dia pasti tidak ingin berada di pihak kita. Pak, sebuah telapak tangan cepat menghantam kepalanya. Long Jianshan menyusut, melihat ke belakang untuk melihat Luo Yunchang menatap tajam ke arahnya. Brat, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Anda tidak tahu apapun tentang pengurus pendiri kami. Ketika kita berada dalam kondisi terlemah, dia melakukan segalanya untuk kita, tanpa berpikir untuk menyingkirkan kita. Sekarang tidak ada bedanya. Luo Yunchang meludah sambil meluruskannya. Kamu pikir semua orang seperti kamu, egois dan sombong. Aku harus mengunjungi kakekmu untuk membuatmu bugar. Tindakan jujur ayahmu membawa pengaruh buruk. Bibi Luo, aku hanya mengatakannya. Kenapa sangat marah? Wajah Long Jianshan menunduk. Ayah mungkin ceroboh, tapi aku mengikuti teladan kakek dan menjunjung tinggi kehormatan klan kami. Luo Yunchang tertawa dan yang lainnya tersenyum. Luo Sifan memelototinya, berbisik. Long Jianshan, berhenti bicara. Pramugara Zuo sangat penting bagi bibi. Cobalah untuk mengeluh tentang dia lagi dan lihat bagaimana dia akan mencabik-cabikmu. Long Jianshan menggigil, mengintip ke arah tatapan dingin Luo Yunchang. Bibi Luo, ahli pedang buta itu tidak mungkin laki-lakimu, kan? Hehehe. Apa yang kamu lihat? Merasakan tatapan jahatnya padanya, Luo Yunchang bisa membaca pikirannya seperti buku terbuka, membentaknya. Lalu dia berteriak kesal. Sifan, apakah kita sudah sampai? Di mana bocah itu? Luo Sifan menganggukkan kepalanya, tidak ingin membuat marah seorang wanita yang sedang menopause, sambil menunjuk. Di depan, ada pondok pedang tempat tinggal paman buta itu. Aku akhirnya menemukanmu, hajingan busuk. Luo Yunchang sangat marah, meskipun cahaya di matanya menari-nari kegirangan.
Mengabaikan Luo Xifan, dia bergegas maju hanya untuk melihat tempat itu sunyi. Sisanya tersenyum. Nona muda tidak sabar menunggu setelah 100 tahun, hahaha. Yang lain juga sama bersemangatnya, bergegas. Namun ketika mereka mendekati gubuk, mereka menemukan tempat bambu itu kosong, dan Luo Yunchang keluar dalam keadaan hancur. Xifan, di mana dia? Bibi. Luo Xifan melirik ke tempat kosong itu dan bergegas masuk untuk memeriksa lebih baik. Ini tidak benar. Kami sudah berada di sini 2 kali sekarang dan tempat itu dipenuhi dengan pedang spiritual. Kemana perginya mereka semua? Li Jingtian dan 5 yang mulia menawarkan. Ya, ketika kami bangun dari luka kami, ada pedang spiritual yang digantung di mana-mana. Kenapa sekarang tidak ada? Bukankah sudah jelas, itu lari. Apakah dia begitu benci melihatku? Luo Yunchang tertawa sedih, hampir menangis. Dia sangat mengkhawatirkannya selama 100 tahun, setiap detiknya. Sekarang dia mendapat petunjuk, yang menyambutnya adalah tempat yang dingin dan kosong. Luo Yunchang merasa hatinya hancur. Ini bukan lagi soal menemukan Zuo Fan, tapi dia menghindari mereka seperti wabah. Tidak ada yang bisa menemukannya, tidak ketika dia melarikan diri. Luo Yunchang merosot ke tanah, memeluk lututnya sambil terisak. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah dia begitu benci melihatku? Bibi, Luo Xifan belum pernah melihatnya begitu hancur dan patah hati. Sebuah tangan tua menyentuh bahunya, dengan nyaman. Suge Changfeng menghela nafas, berubah menjadi serius. Nona Xifan, lalu apa yang terjadi? Apakah kamu yakin ahli pedang buta itu adalah Steward Zuo? Tidak, Luo Xifan mengerutkan kening. Ketiganya berbicara sementara kami berada jauh. Kami tidak dapat mendengarnya dan tidak tahu siapa dia. Suge Changfeng menarik napas dalam-dalam, menghitung sambil berbicara kepada Li Jingtian. Ketiganya adalah yang terkuat sementara anak-anak masih dalam tahap radiant. Jika mereka tidak ingin anak-anak mendengar, maka tidak ada sepatah kata pun yang dapat menjangkau mereka, tidak dengan seberapa besar kesenjangan kekuatannya. Ya, mengapa Steward Zuo membiarkan beberapa anak mengupingnya saat dia menghindari kita? Luo Yunchang hanya menangis lebih keras, hajingan itu, dia tidak ingin melihatku. Yang lain bingung bagaimana cara menghibur Nona yang menangis itu. Tapi ini bukan waktunya untuk merasa nyaman, ini untuk menemukan Zuo Fan untuk menyelamatkan pikiran mereka. Suara mendesing. Seseorang melintas di depan mereka dan membungkuk, memberikan slip giok kepada Suge Changfeng. Steward Suge, ada berita dari perbatasan. Kerajaan Bintang Pedang mengirimkan slip giok untuk Steward Suge. Sebuah batu giok yang tergelincir dari kekaisaran. Suge Changfeng menyipitkan mata. Baili Jingwei siap menggunakan kepala klan. Kalau begitu, dia pasti ingin berbicara dengan kita. Ya, Suge Changfeng setuju dengan Leng Wuchang. Ini mungkin menjadi penyelamat kepala klan. Mari kita lihat trik apa yang dia lakukan. Suge Changfeng merenung, lalu menoleh ke arah Luo Yunchang yang menangis. Nona muda, Baili Jingwei ingin berbicara dengan kami dan menegosiasikan nasib kepala klan. Luo Yunchang mengangkat mata merahnya. Maksudmu Baili Jingwei ingin membicarakan kondisinya? Yunhai bisa kembali. Ya, kita akan lihat apa yang dia inginkan. Ini mungkin tidak bagus, tapi harapan masih ada. Luo Yunchang menyeka air matanya dan berdiri, nadanya kasar. Steward Suge, kalian bertiga ikut denganku. Penatua Qiu dan saudari Sue juga akan mengikuti. Sisanya harus tinggal di sini dan menunggu bocah itu kembali. Pastikan untuk menahannya di sini. Bibi, apakah dia akan datang? Tidak ada apa-apa di sini. Apapun yang dia lakukan, kamu tidak boleh meninggalkan tempat itu dari pandanganmu. Luo Yunchang berteriak, membuat Luo Xifan tersentak ketakutan. Neraka tidak mempunyai kemarahan seperti yang dicemooh seorang wanita. Dia ingin mencabik-cabik Steward Zuo. Li Jingtian mengerutkan kening. Nona muda, akan berbahaya jika pergi dengan jumlah yang sedikit. Bagaimanapun kita harus pergi. Nyawa Yunhai dipertaruhkan. Setidaknya ambil lebih banyak orang. Li Jingtian melamar. Suge Changfeng membantah. Elder Li, semuanya akan baik-baik saja. Sword Star Empire dipenuhi dengan para ahli. Jika dia ingin menyakiti kami, jumlah kami tidak menjadi masalah. Dia tidak punya niat seperti itu. Meski dikelilingi, itu tidak masalah. Masalahnya adalah kita harus masuk ke dalam perangkap ini. Li Jingtian menghela nafas dan mengangguk. Hati-hati, karena ini hanya pembicaraan, Baili Jingwei tidak akan menyentuh kita. Ada ribuan cara untuk merebut kita, tidak memerlukan perhatian langsungnya. Kita akan baik-baik saja. Suge Changfeng tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Li Jingtian. Luo Yunchang memandang gubuk itu untuk terakhir kalinya dan pergi dengan hati yang kejam. Tunggu saja, iblis, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia jika perlu. 1148. Kelompok Luo Yunchang segera pergi, meninggalkan Luo Xifan yang menghela nafas dan kembali ke gubuk. Tugas mereka adalah menunggu kembalinya Zuo Fan dan meminta bantuan pengurus pendiri.
Meskipun kemungkinannya sangat kecil. Saat mereka berbalik, di dalam gubuk muncul sebuah meja dan seorang pemuda dengan mata tertutup duduk di kursi di sebelahnya, menikmati teh sambil berbicara seolah-olah mereka tidak ada di sana. Luo Xifan tergagap. B. Paman buta. S. Pelayan Zuo. Li Jingtian melebar, matanya memerah saat dia bergegas masuk. 1 abad telah berlalu sejak pendiri negara tersebut merebut kekuasaan. Kini pria yang mereka kagumi telah kembali. Ketiga yang mulia memancarkan kegembiraan. Zuo Fan mengangkat kepalanya, tersenyum. Penatuali, teman-teman, bagaimana kabarmu selama 1 abad terakhir? Pelayan Zuo, yang mulia tertinggi di aliansi Luo merosot ke atas kakinya dan menangkupkan kedua tangannya, ekspresi tegasnya yang berbicara banyak tidak dapat ditahan oleh kata-kata. Ada juga kesetiaan abadi yang bersinar di matanya, lebih kuat dari yang dia tunjukkan pada Luo Yunhai. Karena belum pernah melihat yang mulia begitu kewalahan, anak-anak sekarang yakin. Dialah yang disebut Steward Zuo oleh semua tetua di aliansi Luo. Sekarang sudah jelas betapa besar pengaruh yang dia miliki terhadap hal itu, lebih besar daripada yang pernah dimiliki ayahnya. Terlihat dari bagaimana ketiga yang mulia berperilaku bahwa mereka tidak memohon kepada kepala klan, tetapi menunjukkan rasa hormat yang tulus dengan berlutut. Sepertinya dia adalah pemimpin aliansi. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Seorang pengurus dari seabad yang lalu mungkin tangguh tetapi berpikir dia bisa menaungi kepala klan. Bukankah ini meremehkan tuan dan melakukan permainan kekuasaan? Namun meski dengan semua kekuatan itu, dia tetap pergi, meninggalkan semua pengaruh itu. Luo Xifan merasa dia mengerti mengapa ayah dan bibinya begitu mempercayainya dan tidak melupakannya setelah bertahun-tahun. Long Jianshan dan Xie Nian yang terkejut. Mereka tahu tentang karakter unik dan kebanggaan yang mulia. Mereka tidak pernah menunjukkan rasa hormat seperti itu kecuali seseorang yang lebih kuat dari mereka. Sungguh menggelikan melihat orang tua yang keras kepala itu begitu tulus. Mereka tidak seperti ini bahkan di sekitar pemimpin aliansi. Kedua anak itu menganggap Zuo Fan lebih misterius lagi. Dia tampak seperti seorang sarjana yang hebat sekarang dan menikmati teh tanpa suasana kebiadaban. Luo Xifan menoleh, tetapi Zuo Fan menghentikannya melakukan apapun. Nak, kamu mau pergi kemana? Aku akan mengejar bibi. Mereka ingin bertemu dengan Anda dan harus tetap dekat. Saya akan memanggil mereka kembali. Luo Xifan berkata cepat. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, saya tidak ingin melihat mereka, itu sebabnya saya bersembunyi. Mengapa? Karena aku sedang menunggu rencana dimulai. Zuo Fan menghela nafas. Aku tidak pernah ingin menyeretmu ke dalam hal ini, tapi Bai Li Jingwei memilihmu dan aku tidak punya pilihan selain memanfaatkanmu. Tolong jangan mengambil hati membiarkanmu menderita sedikit pun. Menderita. Bibir Luo Xifan bergetar, berlari ke sampingnya. Paman buta, Paman Zuo, tidak masalah, tapi ayah dan ibu akan segera dibunuh. Tolong selamatkan mereka. Jangan khawatir, mereka semua akan baik-baik saja. Anda hanya perlu bertahan lebih lama dan menanggung lebih banyak penderitaan. Menepuk kepalanya, Zuo Fan tersenyum dan berjalan keluar dari gubuk, menemui 3 orang terhormat yang berlutut. Ketika nona muda kembali, beritahu semua orang bahwa aliansi Luo sama seperti klan Luo di masa lalu ketika menghadapi kerajaan bintang pedang. Untuk menang, Anda harus membuang hal-hal yang tidak perlu dan kembali ke kegelapan. Ingat, sebuah rumah yang terpecah belah tidak akan mampu bertahan, dan abaikan saja segala hal lainnya. Zuo Fan telah pergi. Semua orang berteriak, pelayan Zuo. Tidak ada teriakan yang bisa membuatnya kembali. Mereka tampak bingung. Pramugara Zuo dengan jelas menunjukkan dirinya untuk memberinya nasihat, tapi apa artinya? Seminggu kemudian, di perbatasan antara Kekaisaran dan wilayah barat, Luo Yunchang dan kelompoknya berjalan melewati hutan lebat dan menuju sebuah rumah usang. Seorang pria berpakaian hitam sedang menunggu mereka dengan membungkuk. Para tamu terhormat aliansi Luo. Ya, Luo Yunchang berbicara dengan dingin. Saya Luo Yunchang, nona muda dari aliansi Luo. Saya sekarang menangani urusannya. Kamu menghormati kami, nona muda Luo. Kepala klan sudah menunggu lama. Sambil membungkuk lagi, pria itu membuka pintu dan memberi isyarat. Luo Yunchang mengambil langkah berani ke dalam, dan yang lainnya mengikuti. Pintunya tertutup, membuat ruangan menjadi gelap. Hal ini tidak membuat bingung kelompok tersebut, namun tetap tenang. Tepuk. Dengan beberapa tepukan yang tajam, api mulai menyala, memperlihatkan seorang pemuda tersenyum dengan pakaian mewah, menggurui. Saya pernah mendengar tentang klan Luo yang bangga dengan warisan militernya. Sekarang setelah saya melihat Anda secara langsung, saya melihatnya benar. Bahkan wanita mereka memiliki bakat yang luar biasa di sekelilingnya. Saya kagum. Kamu, Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang, Bai Li Jingwei, siap melayani Anda, nona muda Luo. Pria itu membungkuk dan menunjuk ke kursi. Tolong. Luo Yunchang duduk sementara yang lain berdiri di belakangnya. Bai Li Jingwei juga duduk,
Pria berbaju hitam di punggungnya melepaskan aura yang kuat. Perdana Menteri, kata-kata bijak apa yang Anda miliki untuk saya? Saya tidak pernah bisa mengajar orang seperti Anda, hanya menemukan tugas saya untuk memberitahu anak muda tentang satu detail kecil. Luo Yunchang langsung ke intinya, sementara Bailey Jingwei tersenyum, memberinya selembar kertas bagus. Dituduh membunuh pejabat berharga dari daerah pusat, saudaramu ditahan untuk dieksekusi dengan hukuman surgawi sebulan dari sekarang di ibu kota kekaisaran, sebagai peringatan bagi orang lain. Nona muda, sebagai satu-satunya kerabat pemimpin aliansi Luo, ingatlah untuk mengambil kembali tubuhnya, hahaha. Luo Yunchang melotot tajam, sambil berkata dengan marah. Apa yang kamu rencanakan? Tidak ada, hanya menjunjung hukum. Aku hanya melakukan tugasku, hahaha. Bailey Jingwei menyesap tehnya sambil tersenyum kejam. Luo Yunchang menjadi gelap, dan Suge Changfeng berbicara. Perdana Menteri, jujur saja di sini. Anda telah menggunakan trik yang halus dan berbelit-belit, dan itu tidak mungkin hanya untuk merenggut nyawa kepala klan kami. Pelayan Suge, saya menerimanya. Ini suatu kehormatan. Bailey Jingwei terkekeh. Mereka mengatakan 3 pemikir besar aliansi Luo berada di luar jangkauan, 1 untuk diplomasi, 1 untuk urusan dalam negeri, dan 1 lagi untuk militer. Nama mereka mengguncang wilayah barat. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda, terutama Stewart Suge, mantan Perdana Menteri seperti saya. Sungguh suatu berkah bisa bertemu pada akhirnya. Aku tidak begitu berharga. Perdana Menteri Bailey adalah orang yang mengguncang dunia. Tidak perlu bersikap sopan. Karena orang itu telah mengambil alih kekuasaan dan menggagalkan rencanaku, aku masih sangat menghormatinya. Bailey Jingwei menyipitkan mata, menunjukkan sifat kejinya. Dengan kalian bertiga di sini, izinkan saya melihat keahlian Anda. Saya menandatangani perintah eksekusi dan sudah diumumkan ke seluruh negeri. Tidak ada cara untuk mengambilnya kembali sekarang. Jadi, bagaimana kamu berencana menyelamatkan kepala klanmu? Hahaha, karena ini masalah diplomatik, kita serahkan Tuan Suge dulu. Ketiganya saling bertukar pandang dan menjadi serius. Bailey Jingwei mengejek mereka. Suge Changfeng menyeringai dan berkata, Perdana Menteri, apa maksud Anda dengan itu? Klan Het hampir tidak ada artinya bagi negaramu. Apakah dia harus diturunkan? Silakan mengajukan permintaan apapun yang Anda miliki, Perdana Menteri. Penyuapan. Mencoba mengukur batasanku. Tidak. Tawaran kami tulus, hanya menginginkan kelangsungan hidup kepala klan. Tapi aku ingin kepalanya. Mata Bailey Jingwei bersinar. Semua orang mengepalkan tangan, menatapnya dengan tatapan bingung. Bukankah orang ini meminta kita ke sini untuk menyatakan persyaratan? Apa yang dia mainkan? 1149. Suge Changfeng tersenyum. Lucu sekali, Perdana Menteri, Anda akan mengambil kepala seorang pangeran sebagai kepala-kepala klan kita. Bukankah itu agak murah? Ini tidak seperti gaya gemilangmu sebelumnya. Mulia, hahaha, karena kamu mengetahuinya, maka kamu mengerti bahwa setelah menderita kekalahan karenanya, aku tidak akan pernah mengambil sikap seperti itu lagi. Bailey Jingwei mengejek, sebenarnya saya sekarang sangat picik, sampai ke batu roh terakhir. Sang pangeran bukanlah apa-apa, tidak lebih baik dari seekor babi yang memiliki warisan di atas rata-rata. Sisanya adalah pemborosan. Saat pemimpin aliansi Luo berada di puncak masa mudanya, perintahnya dihormati, kata-katanya dihormati. Menurutku, memberikan seekor babi untuk pemimpin masa depan adalah sebuah kesepakatan seumur hidup. Suge Changfeng ragu-ragu dan Leng Wuchang melangkah masuk. Perdana Menteri, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Bukankah itu untuk bernegosiasi? Tuan Leng, ya. Bailey Jingwei terkekeh. Saya mendengar gelar Sir Leng yang tak disangka kontriver, matanya menusuk ke dalam hati musuh. Jika Anda mengatakan saya memanggil Anda ke sini untuk negosiasi, lalu apa syarat saya? Jika kamu bisa mengatakan apa yang ada dalam pikiranku, aku mungkin akan setuju saja, hahaha. Leng Wuchang mengerutkan kening lalu tersenyum. Bagaimana saya bisa memahami intrik Sir Bailey? Tuan dapat melanjutkan dan mengatakannya dan biarkan kami menimbangnya. Tuan Leng sungguh licik, menyelidiki saya seperti yang dilakukan Tuan Suge. Tapi aku tidak akan tertipu, hehehe. Bailey Jingwei mencibir. Jika Tuan Leng tidak bisa menebak, maka yang berikutnya. Jika tidak ada jawaban kalian bertiga yang menyenangkan saya, maka saya hanya memanggil Anda ke sini untuk memberitahu Anda kapan harus mengambil mayatnya. Selamat tinggal. Wajah Leng Wuchang menjadi gelap. Bailey Jingwei mempermainkan mereka, tetapi mereka tidak bisa pergi begitu saja, tidak ketika keselamatan kepala klan dipertaruhkan, dan mereka harus menghiburnya. Tuan Bailey, Anda tidak bermaksud agar seluruh aliansi Luo menyerahkan diri kepada kekaisaran. Mereka semua meringis. Itu sama dengan mengkhianati tanah barat dan meninggalkannya tanpa harapan untuk bertahan hidup. Oh, menarik sekali. Mata Bailey Jingwei berbinar dan mengangguk, menunjukkan senyuman aneh di kuburan Leng Wuchang. Tuan Leng, Anda mengatakannya.
Jadi beritahu saya, apakah ini tinggi atau rendah? Leng Wuchang mengerutkan kening. Dia menduga saat ini tujuan Bai Li Jingwei untuk mendapatkan Luo Yunhai adalah membuat orang lain mengikuti keinginannya, tetapi dengan melakukan itu berarti menghancurkan semua pekerjaan yang mereka lakukan dalam membangun aliansi Luo di wilayah barat selama abad terakhir. Kehormatan dan kebenaran akan hilang begitu saja, menimbulkan cemoohan semua orang saat aliansi Luo pindah ke area pusat. Dan dengan kekuatan yang sudah ada di wilayah tengah dan mereka tidak memiliki Raja Pedang, mereka akan terpinggirkan, bahkan sulit memenuhi kebutuhan hidup. Itu tidak ada bedanya dengan mengatur diri sendiri. Menyelamatkan kepala klan memang penting, tetapi dalam kondisi yang sulit seperti ini, mereka perlu mempertimbangkan kembali orang-orang lain dalam aliansi. Bai Li Jingwei terkekeh melihat kekhawatiran mereka. Tuan Leng, santai saja, kehancuran klan tidak mungkin sebanding dengan nyawa Luo Yunhai. Terlebih lagi, area tengah sudah kehabisan ruang, meski begitu luas. Menyelesaikan aliansi Luo hanya akan membawa lebih banyak masalah daripada bantuan, hahaha. Semua orang menarik napas lega. Seandainya Bai Li Jingwei menyebutkan istilah ini, bahkan Luo Yunchang pun harus meninggalkan Luo Yunhai demi mempertahankan nama keluarganya. Berikutnya, Bai Li Jingwei tersenyum. Tuan Yuming adalah pelayan klan Luo. Coba tebak niatku, katakan dengan benar dan kesepakatan akan tercapai. Yuming merenung. Perdana Menteri menginginkan wilayah barat, tetapi menyandera pemimpin aliansi tidak berarti aliansi mengambil tanggung jawab tersebut. Mungkin Anda bermaksud memperlonggar perbatasan kita. Lanjutkan. Bai Li Jingwei bersinar kegirangan. Yuming melanjutkan setelah jeda. Aliansi Luo telah bertugas mempertahankan tanah barat selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Bai Li menginginkan wilayah barat, sehingga harus mengendalikan pertahanannya. Baiklah, saya akan memberitahukan rencana pertahanan dan kelemahan susunannya kepada Perdana Menteri, sehingga mudah untuk diserang. Tapi kesepakatan ini hanya terjadi satu kali. Menakjubkan. Bai Li Jingwei berteriak dan menamparkan meja. Luo Yunchang berkata, itu istilahmu. Tidak. Bai Li Jingwei berteriak dengan kegembiraan yang sama, menatap para pemikir besar dengan cibiran. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan Zuo Fan berada di luar kemampuanku? Tidak bisakah kamu melihat apa yang aku inginkan? Seperti yang saya katakan, perintah telah diberikan dan semua negeri mengetahuinya sekarang. Mengubahnya di tengah jalan akan mempertanyakan otoritas saya. Anda harus memberi saya alasan yang sangat bagus untuk melepaskannya karena hal itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Agar aliansi Luo bekerja sama dalam membantu merebut wilayah barat. Bai Li Jingwei berbicara dengan sungguh-sungguh. Apa? Mereka semua tersentak. Bekerja sama untuk merebut wilayah barat. Itu lebih buruk dari kematian. Itu adalah pemberontakan, pengkhianatan, pembunuhan. Lupakan nama baik aliansi Luo, mereka tidak akan pernah bisa melawan teman lamanya di wilayah barat. Wajah Luo Yunchang berkedut. Tidak, sama sekali tidak. Yunhai tidak akan pernah menyetujui hal ini. Dia menghargai kehormatan di atas segalanya. Mempelajari aliansi Luo yang dia pelihara berubah menjadi belati yang menusuk teman-temannya akan menghancurkannya. Nona muda Luo, kamu salah. Di dunia ini, semua orang saling serang. Dengan tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhmu. Anda tidak bisa menerima serangan terhadap mereka, namun mereka tidak akan ragu melakukannya. Bai Li Jingwei tersenyum dan menunjukkan pesonanya. Ingat bagaimana pemimpin aliansi Luo berakhir di tahananku. Dibuang, diusir oleh seluruh negeri barat. Anda terlalu kuat dan para pemimpin meremehkan Anda, ingin Anda disingkirkan, hanya kehilangan satu alasan. Tentu saja, aku menggunakan trik murahan, tapi jika wilayah barat melindungimu, aku tidak akan pernah mendapatkan pemimpin aliansi Luo. Dengan kata lain, menyalahkan hanyalah sebuah perdebatan, karena orang-orang yang benar-benar menginginkan akhir dari aliansi Luo adalah para hajingan di wilayah barat. Namun kamu masih memikirkannya. Luo Yunchang bimbang. Bai Li Jingwei menegakkan tubuh dan mengejek. Pemimpin aliansi Luo sekarang bersamaku dan semua orang tahu aku memilikimu di telapak tanganku. Anda benar-benar berpikir negara barat akan mempercayai Anda, hajingan tua itu lebih tahu dari siapapun betapa berbahayanya faksi manapun yang pemimpinnya disandera. Namun dengan pengaruhmu, mereka belum bisa menyentuhmu, meski mereka akan melemahkanmu, mengubahmu menjadi cangkang dari dirimu yang dulu. Saat itu, kamu hanya akan menjadi daging mati. Kita mungkin kehilangan kekuatan, tapi kita tidak boleh kehilangan hati nurani. Apakah kamu memilikinya? Apakah mereka memilikinya? Bai Li Jingwei mencibir. Aku masih memiliki pemimpin aliansi Luo bersamaku, yang akan mati sebulan dari sekarang. Dan ketika saya menundanya, menurut Anda apa yang akan dipikirkan negara-negara barat? Mereka akan percaya kita telah mencapai kesepakatan dan menganggapmu sebagai mata-mata. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan pada saat itu, karena teman lama Anda masih akan mengarahkan pedangnya kepada Anda, orang yang sama yang sekarang Anda benci untuk dibunuh. Kehormatanmu akan ternoda, berubah menjadi pengkhianat yang malang.
Semua bergidik, memandang Bai Li Jingwei dengan kebencian dan ketakutan. Betapa kejamnya. Bai Li Jingwei terkekeh melihat pemikiran mereka yang jelas. Jangan menatapku seperti itu, aku membantumu di sini. Anda hanya perlu membantu saya merebut wilayah barat dan Anda akan menjadi penguasanya. Itu wajar saja. Pemimpin aliansi Luo tidak perlu mati dan saya akan menyatakan bahwa ini adalah skema yang rumit. Kami akan bekerja sama untuk menyatukan wilayah dan mencapai puncak. Anda kemudian akan dijadikan pejabat tinggi dan bukan pengkhianat, masuk dalam buku sejarah sebagai pemenang. Singkatnya, pengkhianatanmu akan terhapuskan. Setiap orang memiliki wajah yang panjang. Luo Yunchang gemetar. Perdana Menteri Bai Li, maukah Anda memberikan waktu kepada anak muda kita untuk mempertimbangkan balasan? Suge Changfeng melamar, tidak punya pilihan lain. Bai Li Jingwei mengangguk. Tentu, saya akan berada di sini 10 hari lagi, menunggu kabar baik. Meskipun lebih baik bekerja cepat, karena pemimpin aliansimu akan mati dalam sebulan. Kita tahu. Suge Changfeng mengangguk dan membantu Luo Yunchang keluar. Bai Li Jingwei ingin mengatakan satu hal lagi. Dalang, apakah Anda benar-benar bertarung dengan Zhuo Fan? Mereka tersentak. Kamu tidak pernah mempunyai hak. Bai Li Jingwei mengejek. Ketiganya menjadi gelap, memilih untuk pergi dalam keheningan yang menindas. 1150. Sialan Bai Li Jingwei, dia sebenarnya sedang menguji kita selama ini. Kutukan. Dia mencari batasan kami sendiri, sementara kami tidak menemukan apapun tentang batasannya. Benar-benar sebuah karya. Bulan yang cerah menyinari pepohonan yang suram saat sekelompok orang berjalan tergesa-gesa di antara mereka, dengan hanya Leng Wuchang dan Yuming yang mengeluh. Suge Changfeng menghela nafas pada akhirnya. Baiklah, tak satu pun dari kita yang bisa memahaminya atau seberapa besar permainannya. Dia sekarang memiliki pemimpin aliansi bersamanya dan berencana untuk memerasnya demi semua kemampuannya. Memangsa kasih sayang kami kepada pemimpin aliansi dan nasib seluruh aliansi Luo. Dia benar, kita sudah tidak menyukai para pemimpin. Jika dia terus menggunakan pemimpin aliansi untuk agendanya sendiri, maka hanya masalah waktu sebelum rakyat kita berbalik dan memberikan kita kematian yang menyedihkan. Ya, hidup adalah untuk ketenaran dan kekayaan. Mati demi kesetiaan dan kehormatan juga bukanlah nasib buruk. Tapi mati dengan cibiran, siapa yang rela terpuruk seperti itu? Mungkin dia benar, satu-satunya harapan kita adalah kekaisaran. Dia mengambil kepala klan kami dan memblokir semua opsi lainnya. Bai Li Jingwei terlalu bagus. Leng Wuchang menghela nafas, tapi kemudian menoleh ke Luo Yunchang yang khawatir. Nona muda pasti yang paling terluka. Semuanya berada di pundaknya, baik hidup atau mati. Mungkin dia memutuskan untuk melepaskan saudara laki-lakinya, membuat klan berada dalam kesengsaraan dan membuat aliansi merasa malu. Bahkan seorang pria pun tidak dapat menerima tekanan seperti itu, apalagi seorang wanita. Semua orang mengerutkan kening lebih keras. Mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk kembali ke gubuk. Luo Xifan bergegas melihat mereka dan berkata, Bibi, kakek Suge, pengurus Zhuo datang. Apa? Luo Yunchang berteriak, secercah harapan menembus keputusasaan yang gelap. Dia masuk ke dalam gubuk, mencari kemana-mana untuk menemukan orang yang dia rindukan selama bertahun-tahun. Berat badannya terlalu berat dan membutuhkan seseorang untuk memikulnya. Namun pencarian apapun terbukti sia-sia, tidak menemukan jejaknya setelah puluhan pencarian. Li Jingtian datang sambil membungkuk. Nona muda, tidak ada gunanya. Pramugara Zhuo pergi beberapa saat setelah dia datang. Pergi. Harapan Luo Yunchang jatuh ke dalam jurang kesedihan yang paling gelap. Mengapa dia pergi? Apa dia tidak tahu betapa aku membutuhkannya untuk membantuku mengatasi masalah ini? Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Luo Yunchang menangis. Suge Changfeng datang ke sebelah Penatua Li dan berbicara. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia meninggalkan pesan untukmu. Pesan apa? Itu. Li Jingtian menceritakan kata-kata Zhuo Fan. Ketiga pikiran itu mengerutkan kening sambil berpikir. Pikirkan aliansi Luo sebagai klan Luo masa lalu. Meninggalkan segalanya demi kegelapan. Pramugara Zhuo artinya. Nona muda, bagaimana klan Luo di masa lalu? Kami hanya datang belakangan dan tidak tahu. Suge Changfeng bertanya. Sambil mengendus, Luo Yunchang menyeka air matanya dan meludah. Bagaimana lagi? Di reruntuhan dan diburu. Kami berisiko mati kelaparan. Apa yang dilakukan pengurus Zhuo? Dia memiliki keterampilan untuk menemukan sekutu dimanapun, mencoba segala trik untuk mendapatkan mereka. Kadang-kadang dia bahkan membuat para pemimpin paviliun naga terselubung begitu bingung sehingga mereka setuju untuk memberi kami sumber daya. Saya memperingatkan dia bahwa ini tidak benar, karena mereka adalah sekutu. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi sekutu ketika mereka jauh lebih kuat? Mereka tidak menghormati klan Luo, tetapi terhadap Zhuo Fan. Tipuannya tidak ada habisnya, menipu sekutunya sendiri dengan mengatakan bahwa dia akan membayarnya kembali. Menipu sekutu, begitu. Ketiga pikiran itu mengangguk, nyengir lebar-lebar.
Suge Changfeng berkata, pelayan Zuo memahami rencana Bai Li Jingwei dan memberitahu kami bahwa kami tidak dapat menangani apapun, jadi sebaiknya berhenti mencoba. Kembali ke kegelapan untuk mencari kelangsungan hidup, bahkan membuang kehormatan dan kebenaran sambil hanya memikirkan diri sendiri. Karena rumah yang terpecah bertentangan dengan kelangsungan hidup kita, menimbulkan keresahan di antara kita, di wilayah barat dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bai Li Jingwei. Luo Yunchang bertanya. Penjahat itu mengatakan untuk setuju dengan Bai Li Jingwei dan menyerang wilayah barat bersama-sama. Sejak kapan dia berada di pihak musuh dan meminta kita untuk menyerah? Hahaha, Steward Zuo sombong dan sombong. Bai Li Jingwei kalah sekali sehingga mudah membuatnya kalah lagi. Bai Li Jingwei juga tidak akan segera melupakan Steward Zuo. Kedua musuh bebuyutan ini tidak akan pernah bergandengan tangan. Pramugara Zuo pasti punya rencana berbeda. Tidak ada salahnya mengikuti keinginannya, kita tidak akan kehilangan apapun. Suge Changfeng menghela nafas. Bai Li Jingwei memberi kita satu jalan keluar untuk bunuh diri, sementara Steward Zuo punya rencananya dengan itu. Mengendus 2 kali, mata Luo Yunchang terbakar amarah, tetapi jawaban Zuo Fan menenangkan hatinya yang khawatir, membawa ketenangan. Baiklah, beritahu Bai Li Jingwei bahwa kami menerimanya. Si Fan, jangan khawatir, karena pria malang itu punya rencana, orang tuamu akan baik-baik saja. Luo Sifan mengedipkan mata tanpa mengerti pada bibinya dan keyakinan butanya pada pria itu, menginspirasi kepercayaan padanya juga. Paman buta, nyawa orang tuaku ada di tanganmu. Di gurun es, sesosok tubuh berjalan sendirian melewati salju tebal, angin kencang menghempaskan ujung penutup mata. Suara mendesing, sesosok tubuh berwarna biru buang air besar di depan sambil menangkupkan tangannya. Kakak, akhirnya kamu sampai di sini. Aku sangat merindukanmu. Changqing, sudah lama tidak bertemu. Zuo Fan mengangkat kepalanya saat dia menghadapi murid terbaik di wilayah utara, Ouyang Changqing. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ahli daratan utara ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 utusan Istana Iblis, utusan Iblis Bulan. Karena posisi dan ketenaran utusan Iblis Bulan yang dimilikinya dari identitas aslinya, Istana Iblis tidak perlu menyusup ke daratan utara selama 1 abad terakhir, karena sudah menguasainya. Zuo Fan menepuk pundaknya. Aktifkan penghalangnya. Aku akan ke Laut Utara. Kamu memasuki pengasingan lagi, kakak. Ya, Bai Li Jingwei telah mengambil tindakan dan aku perlu memanfaatkan momen ini. Zuo Fan berkata, kali ini saya akan mengincar Genesis Stage. Jika saya tidak keluar tepat waktu, selain mengikuti rencana, saya meminta Anda menjaga klan Luo juga. Ouyang Changqing mengangguk, menunjukkan senyum percaya diri. Jangan khawatir, kakak, saya akan menanganinya. Tapi bukankah Anda menentang keterlibatan mereka? Istana Iblis tidak pernah melakukan kontak dengan mereka selama ini. Mengapa mereka? Aku sudah menunggu Bai Li Jingwei mengambil pionnya dari wilayah barat, tapi ternyata itu adalah klan Luo. Karena tidak ada jalan keluar, aku hanya bisa membiarkan mereka berjalan lebih dalam dan mengawasi mereka sedikit, itu saja. Zuo Fan menghela nafas karena kalah. Ouyang Changqing mengangguk, membuat tanda untuk membuka penghalang dan keduanya melangkah ke Sea Bright Sekte. Di belakangnya adalah tempat Zuo Fan akan memasuki pengasingan, di Laut Utara yang menampung Iblis Laut. Tidak ada yang bisa mengganggu latihannya dengan penjagaan Iblis Laut. Mungkin tak seorang pun di Tanah Suci yang bisa menikmati perlakuan mewah seperti itu. Di pavilion guntur di ibu kota kekaisaran, Bai Li Jingwei tampak muram saat dia berjalan ke dalam jangkauan gemuruh yang berat itu, memandangi kilatan petir dengan mata yang tajam. Patriark, aku kembali. Bai Li Jingwei tersenyum. Kesalahanku telah menyebabkanmu terluka parah, memotong hidupmu yang tak terbatas menjadi hanya 100 tahun. Untuk itu, aku merasa bersalah menghancurkanku. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan saat Anda memasuki Thunder Pavilion dalam pengasingan. Sudah 100 tahun sekarang. Di negara Anda, melakukan apapun bisa mengancam jiwa, tapi kami tahu tidak ada yang bisa mengubah pikiran Anda. Tapi karena tidak muncul selama 100 tahun terakhir, rumor yang beredar mengatakan bahwa Anda telah meninggal dan memicu kerusuhan lebih lanjut di dalam kekaisaran. Yakinlah, denganku di sini, kekaisaran akan aman apapun yang terjadi. Semua sudah diatur saat saya mulai membersihkan semua ampas. Patriark, tidak peduli apakah kamu masih sehat atau sudah tiada, saksikan Sword Star Empire menyatukan negeri dan membasmi semua pengkhianat. Bai Li Jingwei membungkuk terakhir kali pada petir yang bergemuruh, meneriakkan kata-kata terakhirnya dan pergi dengan tekad di matanya. Sebuah ledakan bergema, mengguncang dunia saat Thunder Pavilion runtuh. Badai petir besar meledak di langit di atas, dan semua petir segera berkumpul menjadi pedang guntur setinggi 300 meter, melepaskan kekuatan mematikan. Bai Li Jingwei bergidik, melihat ke belakang. Patriark, kamu keluar.